Dalam gelapnya dungeon yang sunyi, seorang pria sedang berlari terbirit-birit, berusaha kabur dari kejaran monster. Nafasnya tersengal, langkahnya terhuyung, tapi tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang membuatnya berhenti sejenak. Sebuah peti harta karun. Didorong harapan akan menemukan sesuatu yang berguna, ia segera berlari ke arah peti itu dan membukanya dengan tergesa-gesa. Namun bukan harta karun yang menantinya, justru kejutan mengerikan menyerangnya lebih dulu. Seekor slime hitam melompat keluar dan langsung menempel di wajahnya. Dengan paksa, makhluk itu masuk melalui mulut dan matanya menyusup ke dalam kepalanya. Rasa sakit yang muncul begitu luar biasa hingga tak tertahankan. Rasa perih itu tak mereda sampai akhirnya salah satu matanya meledak. Saat akhirnya kesadarannya kembali, satu hal langsung terasa berbeda. Mata yang sebelumnya hancur kini digantikan oleh sebuah mata hitam legam yang dikenal sebagai mata superbia. Bersama mata ini datang kekuatan luar biasa, kemampuan untuk melihat segalanya dengan jelas, reaksi yang melesat tajam, dan potensi kekuatan yang melonjak drastis, asalkan dia berhasil menghabisi musuh pertamanya. Dengan kekuatan itu, dia tak akan pernah kalah dari kelompok musuh manapun yang lebih lemah darinya. Begitu satu orang terbunuh, segalanya akan berubah. Dia akan menjadi tak terbendung. Dan pria ini dialah sang tokoh utama dalam cerita ini. Yang lebih mengejutkan lagi, dia sebenarnya adalah penulis dari novel tempat dunia ini berasal. Suatu hari setelah menyelesaikan bab terakhir novelnya, ia menerima sebuah surat aneh. Tanpa peringatan, surat itu menariknya masuk ke dunia fiksinya sendiri. Kini ia terbangun dalam tubuh seseorang yang sangat ia kenal, karakter antagonis, yang nasibnya begitu tragis dan menyedihkan, tokoh yang ia ciptakan sendiri. Nam Woo Hyun kini membuka matanya di atas ranjang asing. Segalanya terasa janggal, lingkungannya, tubuhnya, bahkan gerakan kecil pun terasa berbeda dari biasanya. Tubuh ini bukan miliknya. Begitu bangkit dan menatap cermin di ruangan itu, ketakutan pelan-pelan merambat ke dalam hatinya. Wajah yang menatap balik dari cermin terlalu familiar. Rambut merah menyala yang mencolok, bibir menyungging licik, serta mata sipit yang tajam dan tak memperlihatkan emosi apapun. Seketika, kesadaran itu menghantamnya keras seperti petir di siang bolong. Ia telah merasuki tubuh orang lain, dan orang itu tak lain adalah Arsenadel, tokoh antagonis terkuat dalam novelnya sendiri. Yang paling membuatnya panik adalah kenyataan pahit yang datang kemudian hanya tinggal beberapa hari lagi sebelum Arsenadel dibunuh. Sebelum cerita ini semakin jauh, ada baiknya memahami siapa sebenarnya sosok antagonis ini. Keluarga Arson, tempat Arsenadel berasal, memiliki darah campuran antara iblis dan manusia. Dulu, karena kekuatan iblis dalam garis keturunan mereka, keluarga ini pernah menjadi salah satu yang paling ditakuti dan disegani di seluruh kekaisaran. Namun semuanya berubah saat 6 keluarga besar bersatu dan menjatuhkan mereka. Dengan latar belakang seperti itu, jelas mengapa Adele akhirnya memilih jalur sebagai penjahat. Ia ingin membalas dendam pada keluarga-keluarga yang telah menghancurkan hidupnya. Sayangnya upaya balas dendam itu gagal total. Kegagalan inilah yang membuat Adele akhirnya memanggil pencipta novelnya, Nam Woo Hyun, untuk datang ke dunia ini. Dalam waktu yang sangat singkat, Adele akan mati dengan cara mengenaskan, dibunuh oleh para ksatria dari 6 keluarga besar tersebut. Dan inilah yang paling menyebalkan. Dari segi bakat, Adele adalah salah satu karakter paling berbakat di seluruh novel. Bahkan kemampuannya bisa dikatakan melebihi tokoh utama. Namun sehebat apapun dirinya, nasib Adele telah ditulis sebagai sosok yang tidak akan pernah bisa mengalahkan tokoh utama bagaimanapun caranya. Yang lebih parah, saat ini Adele bahkan tidak bisa mengakses mananya sama sekali. Jika saja Woo Hyun tahu betapa parahnya batasan yang ia berikan pada karakter ini, mungkin dia tidak akan pernah menulis narasi sekejam ini. Sambil mengutuk nasib sialnya, matanya menangkap sesuatu yang familiar, sebuah surat yang sangat mirip dengan yang pernah membawanya ke dunia ini. Surat itu ternyata merupakan peninggalan dari Adele yang asli, yang sengaja ditinggalkan untuk dirinya. Dengan sedikit harapan, ia membuka kertas itu berharap menemukan petunjuk awal. Tapi yang ia lihat hanyalah halaman kosong. Tidak ada satu huruf pun. Namun tiba-tiba huruf-huruf mulai bermunculan di atas kertas itu dengan sendirinya. Secara ajaib, pesan dari Adele muncul di sana. Sebuah kalimat dari Adele untuk penciptanya sendiri. Jika Woo Hyun ingin tahu cara menggunakan kekuatan tubuh ini, Adele hanya meminta satu jawaban. Ya atau tidak.
Dengan frustrasi, Hu-hyun kembali mengumpat karena sadar bahwa dirinya sedang berbicara langsung dengan karakter yang menyeretnya ke dalam kekacauan ini. Kertas itu mendesaknya lagi. Jawabannya hanya boleh ya atau tidak. Akhirnya, dengan enggan, ia memilih untuk menjawab ya. Begitu jawabannya diterima, Adele mulai menjelaskan bahwa dirinya akan menjawab semua pertanyaan yang Hu-hyun tulis di kertas ini. Beberapa pertanyaan tidak dikenakan biaya, tapi untuk yang penting, harga yang harus dibayar juga tinggi. Semakin penting pertanyaannya, semakin mahal pula biayanya. Tanpa basa-basi, Hu-hyun langsung bertanya, yang paling krusial, bagaimana caranya kembali ke dunia asalnya. Jawaban Adele muncul tanpa ragu, tidak mungkin. Ya, Hu-hyun sudah menduganya, jadi ia tidak terlalu terkejut. Selanjutnya, ia bertanya sesuatu yang lebih realistis. Bagaimana caranya menggunakan mana dan mengaktifkan kekuatan unik Adele. Untungnya pertanyaan ini gratis. Pengetahuan itu langsung ditanamkan ke dalam pikirannya oleh Adele. Saat itu juga, Hu-hyun merasakan aliran mana mengalir melalui tubuh barunya. Kemampuan pertama Adele disebut kegelapan, sebuah kekuatan yang dapat mengambil kelima indera milik orang lain. Kemampuan berikutnya adalah niat membunuh, sebuah kekuatan untuk menahan pergerakan lawan hanya dengan aura saja. Saat ia mencobanya, kemampuan itu terasa nyata. Meski belum cukup kuat untuk melawan ksatria atau tentara, setidaknya cukup untuk melumpuhkan orang biasa. Hal itu sedikit membuatnya lebih tenang. Namun kekuatan terbesar Adele yang paling mematikan adalah kemampuan tukar posisi satu. Sesuai namanya, kemampuan ini memungkinkan dirinya untuk bertukar tempat dengan benda apapun yang dipilih. Teknik ini ibarat senjata pembunuh paling sempurna. Saat pertama kali mencobanya, sihir pun langsung aktif, pertanda bahwa kemampuan tersebut memang nyata. Sayangnya jangkauan saat ini hanya sebatas 20 yard persegi. Jauh dari versi hebat Adele yang ia tulis sendiri dalam novel. Tapi setidaknya itu bisa ditingkatkan lewat latihan terus-menerus. Sebagai percobaan, ia mencoba bertukar posisi dengan baju zirah yang ada di ruangan. Begitu kekuatan diaktifkan, tubuhnya langsung lenyap dan baju zirah muncul di tempatnya. Pertukaran berhasil, hanya saja pendaratannya masih berantakan. Tapi itu bisa diperbaiki seiring waktu. Yang penting, kekuatannya sekarang nyata dan bisa digunakan. Sementara itu, kelompok ksatria tengah menuju kediaman keluarga Arson, tempat di mana ia kini tinggal, dengan tujuan yang sangat jelas, menghabisi sang penjahat. Akhirnya, rombongan ksatria itu tiba di depan rumah keluarga Arson. Mereka mewakili wilayah Lyon dan pemimpinnya, Kapten Phelps, melangkah dengan tatapan penuh tekad. Dari para pelayan Adele, dia mengetahui bahwa si penjahat sedang beristirahat di dalam kamar. Para pelayan tampak resah karena Adele tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak atau keluar kamar selama berhari-hari. Tanpa memperdulikan etika, Kapten Phelps memutuskan untuk menerobos masuk tanpa peringatan. Phelps dan pasukannya akhirnya berhadapan langsung dengan target mereka. Seorang pemuda yang justru tampak begitu santai, bahkan sempat melontarkan komentar sinis tentang misi brutal sang kapten yang tanpa ragu hendak menghabisi seorang anak muda. Namun Phelps tak menggubris ucapannya. Tanpa basa-basi, ia segera memerintahkan anak buahnya untuk mengeksekusi target mereka. Tapi mereka sama sekali tak siap menghadapi kemampuan tukar posisi yang dimiliki pemuda itu. Sebuah kekuatan yang memungkinkannya bertukar tempat dengan benda apapun dalam radius tertentu. Saat pedang salah satu ksatria hampir mengenai dirinya, ia segera mengaktifkan kemampuan itu, menargetkan pedang si penyerang dan dalam sekejap posisinya berpindah. Serangan balasannya begitu cepat dan tak terduga. Dalam satu gerakan ia muncul sambil menggenggam pedang musuh, lalu menebaskannya. Darah mengalir dan tubuh lawannya terjatuh. Serangan pertamanya sukses dan seluruh pasukan Phelps tercengang. Mundur perlahan dari mayat yang baru saja dia jatuhkan, pemuda itu hanya berdiri tenang menunggu siapa lagi yang cukup nekat untuk mendekat. Phelps yang masih merasa percaya diri karena jumlah pasukannya, langsung memberi perintah untuk menyerang balik secara langsung. Pertarungan pun pecah. Namun alih-alih melawan secara membabi buta, Adele justru memecahkan jendela dan melompat keluar. Menggunakan kemampuan secara cerdas, ia lebih dulu melemparkan pedang ke tanah, lalu mengaktifkan tukar posisi, dan dalam sekejap tubuhnya berpindah ke posisi pedang itu. Dengan cara itu, ia menghindari cedera akibat terjatuh dan berhasil kabur dalam keadaan selamat. Tujuannya selanjutnya, melarikan diri ke hutan milik keluarga Arson. Sementara ia menyusup masuk ke hutan, Phelps memberi perintah kepada seluruh pasukannya untuk segera mengejar,
memastikan bahwa target benar-benar dieliminasi. Di sisi lain, di tengah hutan arson yang pekat, pemuda itu berlari sambil terengah-engah. Kakinya berusaha sekuat tenaga menjauh sejauh mungkin dari kejaran musuh. Namun satu hal pasti, bahkan jika berhasil keluar dari wilayah ini, ia tahu bahwa kematian tetap menunggunya. Karena itu, bukannya melarikan diri sejauh mungkin, rencananya justru lebih nekat memasuki gerbang menuju dunia iblis yang tersembunyi di dalam hutan ini. Dunia iblis saat ini tengah mengalami kerugian besar akibat perang mereka melawan umat manusia. Ia berharap walau dirinya manusia, pihak iblis akan menerimanya jika ia menawarkan bantuan di saat genting ini. Tapi belum sempat ia menemukan gerbang itu, pasukan Velds sudah tiba di hutan dan mulai menyebar cepat, mencari target mereka dengan pola penyisiran yang ketat. Untungnya, Adele masih berhasil bersembunyi. Namun masalah lain muncul, ia masih belum menemukan lokasi pasti gerbang tersebut. Ia punya gambaran samar, tapi belum cukup akurat. Ketika tanpa sengaja ia menginjak ranting dan menimbulkan suara, perhatian Velds langsung tertuju ke arahnya. Bosan bermain-main, kapten itu mulai menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Kini ia telah menemukan targetnya. Ini kabar buruk, terutama karena Adele hanya memiliki 2 kali lagi kesempatan menggunakan kemampuan tukar posisi. Fokus utamanya bukanlah bertarung, tapi menemukan gerbang itu sesegera mungkin. Rasa gelisah mulai merayap dalam benaknya. Sebagai penulis asli dari cerita ini, ia tahu tak ada banyak waktu tersisa, maka ia kembali mengandalkan kertas komunikasi yang menghubungkannya dengan roh asli Adele, lalu menuliskan pertanyaan tentang lokasi pasti gerbang iblis. Namun karena informasi itu bersifat rahasia, jawabannya tak gratis. Harga yang diminta, 100 koin emas atau 1 artefak langka berpangkat tinggi. Situasi makin membuat frustasi. Ia mulai marah karena harus bernegosiasi dalam situasi hidup dan mati seperti ini. Sayangnya, sebelum sempat berpikir lebih jauh, serangan terbaru dari Velds berhasil menghantam tubuhnya, membuatnya terpental dan membentur pohon keras. Dalam kondisi terluka, kapten yang kejam itu mencabut pedangnya, lalu melangkah perlahan. Ia bertanya, apakah bocah ini benar-benar mengira dirinya bisa selamat hanya dengan berlari? Sebuah senyum dingin menyeringai di wajah Velds. Baginya, kematian Adele adalah kepastian hari ini. Namun meski terluka, pemuda itu bangkit kembali kali ini dengan tekad penuh. Ia memang tidak tahu banyak hal, tapi satu hal pasti, ia sangat ingin hidup. Menyadari bahwa dirinya sudah berada di ujung tanduk, Adele menyiapkan serangan terakhirnya. Velds memandangnya dengan kesal tapi juga sedikit kagum. Ia menghormati setengah iblis itu karena masih mempertahankan harga dirinya sebagai pemimpin keluarga. Tapi Adele tak tinggal diam. Ia menyindir bahwa para ksatria seperti Velds seharusnya tak punya hak bicara soal harga diri, apalagi ketika mereka semua bersama-sama mengejar dan membunuh seorang anak muda. Dengan dingin, ia bahkan menyuruh sang kapten untuk ganti profesi saja, jadi pengasuh bayi. Pernyataan itu benar-benar membuat Velds naik darah. Pedangnya langsung diarahkan ke dada lawan, dan ia menyatakan bahwa kali ini ia takkan ragu untuk menyelesaikan segalanya. Tujuannya jelas, menusuk jantung bocah ini. Velds melesat ke depan dengan niat menusukkan pedangnya, namun inilah momen yang sudah ditunggu-tunggu oleh Adele. Dengan cepat, ia menarik lembaran khusus, media komunikasi dengan Adele asli, dan langsung menempelkannya ke pedang Velds. Bagi yang belum paham, sebenarnya dia baru saja menggunakan artefak milik musuh sebagai alat pembayaran untuk jawaban yang ia butuhkan. Trik jenius ini bukan hanya memberi jawabannya, tapi juga mengambil pedang Velds sekaligus. Dengan senyum licik terpampang di wajahnya, Adele melihat pedang sang kapten hancur perlahan jadi debu. Sebagai hadiah dari transaksi tersebut, lokasi gerbang iblis langsung terungkap dengan jelas di dalam pikirannya. Tanpa membuang waktu, ia segera mengaktifkan tukar posisi dan melompat pergi. Velds yang masih syok tak sempat menghentikannya. Peluang satu-satunya telah terbuang percuma. Adele melarikan diri menuju gerbang yang kini telah ia ketahui letaknya, dan akhirnya ia menemukannya. Gerbang yang memancarkan aura gelap dan menjuntai merah pekat seolah menyambut kedatangannya. Tujuannya tercapai, tapi Velds belum selesai. Seperti kecoa yang tak bisa dibasmi, ia melemparkan sebuah gelondongan kayu besar ke arah Adele. Kayu itu meluncur cepat, nyaris menghantam kepala Adele. Tapi pada detik terakhir, ia menggunakan kemampuan tukar posisi untuk terakhir kalinya. Sambil melayang pergi, ia berjanji akan bertemu kembali suatu saat nanti.
Feltz hanya bisa menggertakkan gigi saat melihat targetnya menghilang ke dalam dunia iblis, tempat di mana hanya kegelapan yang menunggu. Waktu berlalu. Adele kini duduk sendirian, menggigit potongan daging yang entah didapat dari mana. Ia bertanya-tanya sudah berapa lama sejak ia melewati gerbang dan memasuki dungeon ini. Dungeon yang dimasukinya bukan sembarangan. Tempat ini adalah dungeon buatan manusia, hasil eksperimen rahasia dari seni sihir iblis. Namun satu hal yang mengejutkannya, di dalam dungeon ini ada sebuah ranjang dan di atasnya tergeletak sepotong daging kering. Adele curiga tempat ini bukan kosong. Mungkin ranjang itu sengaja diletakkan untuk melindungi sesuatu yang lebih berharga. Apalagi ada sebuah penghalang khusus yang memantulkan setiap serangan dari depan. Sangat tidak biasa. Di dalam dungeon buatan ini, rupanya masih ada satu hal lagi yang membuatnya terasa semakin misterius. Sebuah penjaga batu berdiri diam namun mengintimidasi. Sosoknya menyeramkan dan bahkan Adele tahu kalau ia nekat menyeberangi penghalang untuk menantangnya, maka wajahnya bakal langsung ditepuk keras oleh makhluk itu. Jadi tentu saja dia tidak akan coba-coba. Tiba-tiba lembaran khusus miliknya mulai bersinar. Roh sejati Adele muncul kembali, kali ini untuk memperingatkan sang penulis soal hukuman yang bisa dijatuhkan jika ia terus memanipulasi aturan harga. Rupanya tindakan menjadikan pedang Feltz sebagai pengganti pembayaran tadi dianggap sebuah pelanggaran. Trik semacam itu tidak akan berlaku lagi ke depannya. Meskipun begitu, bahkan ia sendiri merasa kaget bahwa trik itu sempat berhasil sama sekali. Lebih mengejutkan lagi, ia tidak dikenakan hukuman apapun atas aksinya. Saat itu juga perhatiannya teralihkan oleh sebuah batu yang tampak berbeda dari yang lain, tertanam di dinding dungeon. Ketika disentuh, ia baru sadar bahwa hanya berkat kekuatan Adele lah ia bisa melihat dan merasakan keanehan semacam ini. Lalu sebuah suara tegas menyahut dari dalam batu, menyatakan bahwa dirinya tidak memiliki hak untuk menggunakan fungsi itu. Adele langsung curiga. Batu itu pasti memiliki kaitan dengan sistem penonaktifan penghalang sihir. Tapi karena ia tak punya akses, ia memutar otak untuk mencari jalan lain. Di sisi seberang penghalang, matanya menangkap sebuah batu kecil yang tampaknya terlepas dari tubuh si penjaga batu. Meski hanya batu, benda itu bisa saja berguna dalam situasi ini. Tanpa ragu, ia mengaktifkan kemampuan tukar posisi dan bertukar tempat dengan batu tersebut. Dengan begitu, ia berhasil menyeberangi penghalang tanpa perlu menggunakan sistem fungsi resmi. Namun karena terlalu semangat dengan keberhasilannya, ia lupa satu hal. Seekor naga batu iblis raksasa tengah menunggu di luar. Raungan makhluk itu membahana di depan wajahnya, membuatnya tersadar untuk lebih berhati-hati. Sementara itu, di kastel dunia iblis, sang pemimpin keluarga beruang, Kree, sedang memperhatikan para pelayannya yang sibuk bekerja. Ia menduga semua ini akibat upaya raid yang dilakukan oleh putrinya. Namun, Kree sendiri tidak tahu harus bersikap seperti apa dalam situasi ini. Masalahnya, jika sang putri berhasil, maka dia akan diberi hak untuk masuk ke Seitan, semacam akademi khusus bagi bangsa iblis. Bahkan jika ia melarangnya secara langsung, putrinya tetap akan memberontak. Tujuan sang gadis sudah jelas, membalaskan dendam atas kematian ibunya di tangan manusia. Beban itu terlalu berat untuk ditanggung oleh gadis seusianya. Kree hanya bisa mengkhawatirkan nasib putrinya, takut gadis itu akan terlempar ke lingkungan akademi iblis yang keras dan kejam. Tiba-tiba salah satu pelayan datang tergopoh-gopoh mengabarkan sesuatu. Kree tampak kesal karena pikirannya terganggu. Sang pelayan meminta maaf dengan suara bergetar, lalu menjelaskan bahwa ada berita tentang seseorang tak dikenal yang muncul di wilayah tersembunyi mereka. Energi misterius terdeteksi dari orang itu yang membuka pintu rahasia dan membuat kegaduhan di antara sistem penjagaan. Identitasnya belum diketahui, tapi satu hal pasti, orang itu mencoba berinteraksi dengan sistem pintu dari dalam. Kree terdiam dalam perenungan. Ia mulai berpikir, mungkinkah manusia itu masuk lewat gerbang iblis saat perang besar dahulu? Tapi karena yakin manusia itu akan mati juga, ia menganggapnya tidak penting. Fokus utamanya tetap pada ujian putrinya. Namun diam-diam, Kree juga mempertimbangkan kemungkinan memiliki bidak baru dari pihak manusia jika segalanya berjalan sesuai keinginannya. Kembali ke Adele, yang langsung menyesal karena telah keluar dari zona aman. Sadar betapa berbahayanya dunia luar, ia segera kembali menggunakan kemampuan tukar posisi dan kembali ke dalam penghalang. Jelas, ia tidak menyangka akan dilahap hidup-hidup oleh seekor serigala iblis raksasa.
Makhluk itu masih mengawasinya dari luar, sementara Adele mulai menyadari betapa buruk situasinya sekarang. Bahkan jika ia berhasil keluar dari penghalang, nyawanya tetap terancam. Namun sebuah pencerahan tiba-tiba muncul dalam pikirannya. Ia menyadari bahwa serigala itu terbuat dari batu. Artinya, ia bisa menggunakan kemampuan tukar posisi terhadap makhluk itu juga. Tanpa ragu, ia mengaktifkan kekuatannya sekali lagi dan menjadikan serigala batu itu sebagai target. Hasilnya luar biasa. Adele dan serigala pun saling bertukar tempat. Kini serigala tersebut terjebak di dalam penghalang, sementara Adele berhasil bebas. Butuh beberapa saat bagi sang serigala untuk menyadari bahwa dirinya kini terkunci. Meski berkali-kali mencoba, ia sama sekali tak mampu menembus keluar. Adele segera berlari, berusaha mencari jalan keluar dari tempat ini, namun belum sempat jauh, ia berhadapan lagi dengan makhluk mengerikan lainnya dari dalam kegelapan. Kali ini sosok menyeramkan berbentuk serangga raksasa menghadangnya. Adele segera sadar bahwa setiap level dalam tempat ini menyimpan misinya sendiri-sendiri dan makhluk ini jauh lebih menyeramkan dari serigala batu tadi. Lucunya, ia terus saja memanfaatkan kemampuan tukar posisinya terhadap makhluk-makhluk ini. Karena makhluk-makhluk tersebut tidak sepenuhnya hidup, kemampuannya bisa disalahgunakan secara maksimal. Ia terus menjebak mereka satu persatu di dalam penghalang. Setelah perjuangan panjang, akhirnya ia tiba di tahap terakhir dari wilayah tersembunyi ini. Sebuah suara menyambutnya, mengucapkan selamat karena berhasil mencapai rintangan terakhir. Suara itu terasa mengejutkan, bahkan hangat, terutama bagi seorang manusia seperti dirinya. Adele menilai bahwa ia kini berada di ruangan bos terakhir. Apa yang dilihatnya membuatnya bergidik. Seorang ksatria kematian berdiri di hadapannya, tubuhnya menyala dengan aura mengerikan, mengenakan zirah hitam mengilap yang sempurna. Dari aura kekuatan yang dipancarkannya, Adele bisa membandingkan kekuatan makhluk ini dengan Feltz, namun ia sama sekali tidak tertarik berbicara. Bahkan sebelum makhluk itu selesai memperkenalkan diri, Adele sudah langsung menggunakan kemampuan tukar posisi dan menjebaknya di dalam penghalang. Dengan jalan kini terbuka, ia berjalan masuk dan menemukan peti harta karun yang selama ini ia cari. Namun isi peti itu berbeda dari ekspektasinya. Di atasnya terukir ornamen seekor naga hitam yang sangat familiar. Lambang itu melambangkan salah satu keluarga iblis tertinggi. Di antara mereka terdapat keluarga Sloth, Lust, Gluttony, Wrath, Envy, dan terakhir Greed. Tapi simbol naga hitam itu milik keluarga beruang. Lambang yang mewakili dosa kebanggaan. Dan itu adalah keluarga yang dipimpin oleh Kree sendiri. Penemuan ini saja sudah cukup berbahaya untuk nyawanya. Ia memberanikan diri membuka peti berharap bisa menemukan cara untuk melarikan diri dari dunia iblis. Namun yang muncul justru mimpi buruk. Kabut hitam pekat keluar dari dalam peti dan langsung menyelimuti wajahnya. Energi kegelapan itu menyusup masuk, memaksa masuk ke dalam tubuhnya. Tunggu sebentar. Bukan ke arah itu, tapi energi hitam itu justru menyeruak masuk begitu saja. Para komentator dunia maya pasti akan bersorak-sorai menyaksikan ini. Tak sanggup menahan amukan energi gelap yang menembus tubuhnya, Adele meraung kesakitan. Tubuh manusianya menjerit dalam penderitaan ekstrim, seolah-olah kepalanya meledak berkeping-keping. Namun ternyata semua itu tak benar-benar terjadi. Beberapa saat kemudian, ia terbangun. Tubuhnya masih utuh, hanya saja matanya telah berubah. Cairan hitam yang menyerangnya ternyata memberikannya sesuatu. Mata superbia. Kemampuan mata khusus yang meningkatkan penglihatan dinamis dan hanya akan aktif setelah membunuh musuh. Kini ia merasa tak terhentikan. Dengan kekuatan ini, ia yakin mampu menghadapi puluhan musuh sekaligus. Ia tersenyum puas atas keputusannya memasuki dunia iblis dan mulai bersiap menghadapi apapun yang akan datang. Di depan peti itu terdapat sebuah pintu raksasa. Adele termenung berpikir keras tentang langkah berikutnya. Ia tahu bahwa di luar sana banyak kekuatan yang siap menangkap atau membunuhnya. Melangkah keluar sama saja dengan menyerahkan nyawa. Jadi ia harus mencari cara lain. Ia sempat membayangkan untuk menyerah secepat kilat, sebuah gambaran konyol namun menggelikan. Sayangnya itu juga tak akan berhasil. Saat ini masalahnya adalah ia membawa nama keluarga Arson. Begitu para iblis mengetahui identitas aslinya, mereka pasti akan membunuhnya tanpa ragu. Maka ia segera menutupi lambang keluarga di lehernya. Sementara itu, ksatria kematian dari tahap sebelumnya masih berusaha menghancurkan penghalang. Ia mengayunkan pedangnya berkali-kali, berteriak minta dibebaskan. Dalam kekalutan itu, ia memperingatkan bahwa yang mulia akan segera tiba.
Tapi tentu saja, Adele tak tahu siapa yang dimaksud. Di saat itulah ia menyadari kenapa tempat ini memiliki ranjang batu dan daging kering. Wilayah tersembunyi ini ternyata adalah tempat pelatihan rahasia yang disiapkan oleh keluarga-keluarga iblis tingkat tinggi untuk melatih para penerus mereka. Menyadari pentingnya informasi ini, Adele segera mengeluarkan lembar komunikasi khusus untuk bicara dengan roh asli Adele. Ia ingin tahu siapa karakter terdekat dengan dirinya saat ini. Namun seperti biasa, roh Adele meminta bayaran sebagai syarat jawaban. Sayangnya, Adele sedang dalam kondisi kepepet. Jadi alih-alih membayar dengan emas atau artefak, ia mengorbankan 100 poin mana miliknya. Harga yang cukup brutal untuk sebuah jawaban. Akhirnya nama itu muncul. Sosok terdekat dengan Adele saat ini adalah Renee, putri termuda dari patriark keluarga beruang. Kesadaran itu menghantamnya seperti petir, karena tidak ada cara ia bisa melawan gadis itu. Lebih parah lagi, mata superbia yang kini ia miliki seharusnya merupakan hadiah yang akan diberikan kepada Renee setelah menyelesaikan pelatihan ini. Artinya ia baru saja mencuri pencapaian sang putri. Dan karena Renee memiliki otoritas besar dalam pasukan iblis, Adele berasumsi bahwa ia akan langsung datang, menghancurkan penjaga batu, dan muncul di hadapannya. Tepat seperti yang ia duga, Renee muncul menebas kesatria kematian menjadi potongan-potongan, lalu berdiri di hadapan manusia yang telah mencuri haknya. Dengan nada serius ia menuntut untuk tahu siapa dirinya. Adele tahu bahwa ia benar-benar tak punya jalan keluar, maka ia memilih untuk bersujud. Dengan cepat ia mencoba memutarbalikkan keadaan, mengatakan bahwa sang putri telah menyelesaikan tempat tersembunyi ini dan kini telah menjadi sosok yang pantas. Namun Renee tidak membelinya, wajahnya dipenuhi amarah. Keringat dingin mulai mengucur deras. Ia tahu kematian bisa datang kapan saja. Dengan cepat ia berdusta, mengaku bahwa dirinya adalah pengawal pribadi yang ditugaskan oleh ayahnya untuk menjaga sang putri. Ia merasa lega karena Renee belum menyadari bahwa dirinya adalah pemilik mata superbia. Renee menatapnya dengan penuh kecurigaan. Ia mengejeknya karena tampak lemah dan menyedihkan untuk ukuran seorang pengawal. Adele mencoba meyakinkan bahwa dirinya cukup kompeten meski tak terlihat kuat. Sedikit demi sedikit ia mulai merasa bahwa situasi ini mungkin bisa ia manfaatkan. Renee menurunkan pedangnya lalu tertawa. Untuk membuktikan kemampuannya, Adele melakukan trik kecil. Ia menukar posisinya dengan pedang sang putri. Dalam sekejap ia muncul tepat di depan wajah Renee tanpa melakukan apapun selain menunjukkan keahliannya. Ia hanya bertanya apakah ia berhasil membuatnya terkesan. Renee meraih tangannya seolah ingin mengatakan sesuatu lalu melepaskannya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Adele hanya bisa menebak-nebak apa yang sedang ia pikirkan. Dengan gaya santai, ia mengajaknya untuk pergi bersama karena ayahnya sudah menunggu. Di dalam kepalanya, ia tahu ia harus segera kabur. Jika tidak, ajal benar-benar menantinya. Begitu ia membuka pintu, Renee terlihat kaget. Sang ayah ternyata sudah berdiri di sana bersama beberapa pengawalnya. Ia sama sekali tak menduga bahwa sang patriark akan muncul. Kri memandangi situasi ini dengan penuh ketertarikan. Matanya menyorot tajam ke arah manusia di hadapannya. Sementara itu, Adele nyaris pingsan, memikirkan bagaimana ia bisa mengelabui ayah sang putri. Jika kedoknya terbongkar, ia bisa mati saat itu juga. Anehnya, Kri belum juga bergerak. Ia menoleh ke arah putrinya dan bertanya, apakah ia telah menyelesaikan tempat pelatihan. Setelah mendapat konfirmasi, patriark keluarga beruang pun meminta manusia itu untuk mengikutinya. Tak tahu apa yang menantinya, Adele hanya bisa menebak-nebak. Ia mengikuti sang iblis tanpa punya kesempatan berkonsultasi lagi dengan roh Adele, mananya sudah habis dan ia tak punya apapun untuk dikorbankan. Setibanya di mansion keluarga beruang, Kri memberi sinyal pada semua pelayan untuk kembali ke tempat masing-masing. Adele mulai bersorak dalam hati. Ia pikir ia berhasil lolos, namun kegembiraannya langsung sirna saat menyadari bahwa beberapa penjaga diam-diam tetap mengawasinya. Mereka siap bertindak jika ia menunjukkan sedikit saja tanda membangkang. Di ruang kerjanya, Kri akhirnya berbicara dengan sang putri. Ia menekankan bahwa Renee telah berhasil menyelesaikan ujian terakhir. Tapi sebelum mengambil keputusan masuk ke akademi pelatihan, ia ingin gadis itu benar-benar yakin. Renee dengan tegas menyatakan keinginannya. Ia tetap ingin masuk. Kri terdiam sejenak lalu mengajukan satu pertanyaan terakhir tentang manusia yang ditemuinya di tahap hadiah. Mengingat kembali bagaimana ia dikejutkan oleh kemampuan Adele, Renee mengakui bahwa pria itu memang kuat. Hal itu cukup menyenangkan telinga sang patriark, membuatnya semakin tertarik terhadap manusia misterius yang kini berdiri di hadapan mereka.
Percakapan pun ditutup dengan persetujuannya atas keputusan sang putri untuk masuk ke Akademi Saitan. Namun bagi Kree, fokusnya bukan lagi pada putrinya. Justru ia lebih terkesan dengan manusia yang berhasil masuk ke wilayah tersembunyi dan menyelesaikannya seorang diri. Belum lagi fakta bahwa pria itu kini memiliki mata superbia. Dan ya, ini secara tidak langsung menegaskan bahwa Kree sudah mengetahui keberadaan mata tersebut di tubuh Adele. Pendapat sang putri menjadi konfirmasi paling kuat baginya. Semua hal ini mengarah pada satu kesimpulan. Manusia itu bisa dimanfaatkan. Sementara semua itu terjadi, Adele yang masih belum tahu apapun, mulai bertanya-tanya berapa lama lagi ia harus menunggu semuanya selesai. Akhirnya, ia dipanggil ke ruangan patriark. Begitu tiba, Kree memandangnya tajam dengan tatapan mengintimidasi. Adele langsung merasa ngeri, tak tahu harus mengantisipasi apa dari pemimpin iblis ini. Ia memberanikan diri bertanya, mengapa ia dibiarkan hidup? Kree tersenyum tipis, lalu melontarkan makian karena berani-beraninya manusia itu menipu putrinya sampai bisa percaya. Aura iblisnya tiba-tiba meledak, menciptakan tekanan dahsyat yang membuat tubuh Adele terdorong hingga bersujud tak berdaya. Di tengah tekanan itu, Adele menyadari satu hal. Patriark ini tak berniat membunuhnya. Hal itu justru membuat Kree semakin terhibur. Tekanannya pun dilepaskan. Adele terbatuk, mencoba mengatur napas tapi tubuhnya masih gemetar. Pengalaman barusan membuatnya kalang kabut. Kree menatapnya penuh penilaian, lalu bertanya siapa namanya. Adele menjawab, namun sengaja tidak menyebutkan asal keluarganya. Patriark itu kemudian menggunakan kekuatan iblisnya untuk memanipulasi tubuh Adele dari kejauhan. Kini Adele benar-benar tak tahu apa yang diinginkan pria ini. Kree memerintahkannya membuka mulut. Tunggu dulu. Sambil tersenyum dingin, Kree menyebutkan bahwa yang harus dilakukan manusia ini hanyalah melanjutkan cerita yang tadi ia sampaikan kepada sang putri. Dan pada saat bersamaan, energi gelap menyusup masuk lewat mulut Adele membuatnya nyaris tersedak. Patriark itu mengingatkannya bahwa racun yang kini bersarang di tubuhnya akan langsung membunuhnya jika ia mencoba berbohong. Sambil terus tersedak, Adele hanya bisa mendengarkan saat Kree dengan tenangnya mengatakan bahwa ia akan diberi tempat tinggal khusus hingga ada perintah selanjutnya. Pertemuan satu arah itu pun selesai. Adele berdiri terpaku, tak tahu harus berkata apa. Beberapa waktu kemudian, ia diperlihatkan tempat tinggal barunya. Sayangnya, rumah itu tak layak disebut rumah. Kondisinya kumuh dan jauh dari nyaman. Tapi Adele tak bisa protes. Ia bersyukur masih diberi kesempatan hidup, meskipun jelas-jelas sedang dijadikan alat. Ia pun mengakui bahwa pengakuan dari Patriark Iblis bisa jadi aset penting ke depannya. Namun ada satu hal yang harus segera ia tangani, racun di tubuhnya. Dengan cerdik, Adele memanfaatkan kemampuan tukar posisi untuk mengeluarkan racun yang bersarang di tubuhnya. Ia tak ingin membayangkan apa jadinya jika sesuatu yang lebih vital tiba-tiba tertukar keluar. Untungnya, ia berhasil. Makhluk kecil beracun itu terjatuh, kehilangan suplai mana, dan tertidur di dekat ranjang. Adele juga terbaring, lelah, tapi kini tahu bahwa ancaman racun telah berakhir. Saat ia hampir terlelap, jendela status tiba-tiba terbuka, mengabarkan bahwa kemampuannya meningkat. Tukar posisi kini mencapai tingkat 2, meskipun konsumsi mananya jadi jauh lebih tinggi. Adele mulai bertanya-tanya apakah ada cara untuk memperbesar kapasitas mananya supaya ia bisa menghadapi para tokoh utama dalam cerita ini. Ia lalu menyadari bahwa ada satu cara untuk mencapainya. Adegan berganti ke wajah Rene yang tanpa ekspresi. Ia tampak tak menyetujui rencana pria itu. Selama 3 hari terakhir, Adele terus memantau pergerakannya. Tapi respon yang ia dapat hampir seperti diabaikan sepenuhnya. Situasinya bisa dibilang lebih buruk dari ghosting. Sebagai penulis cerita, ia dulu membayangkan Rene sebagai sosok yang ceria. Tapi setelah kehilangan ibunya, gadis itu berubah jadi pribadi yang dingin dan kejam. Bahkan ia sendiri mulai merasa bersalah telah menuliskan masa lalu seperti itu untuknya. Hari itu, para pelayan patriark memanggil Adele dan Rene. Kree ingin bertemu dengan mereka. Adele menduga ini pasti terkait penerimaan Rene ke sekolah iblis Saitan. Meskipun ia telah menyelesaikan wilayah tersembunyi, Saitan adalah cerita yang berbeda. Sekolah itu jauh lebih berbahaya. Dalam pertemuan itu, Kree mengingatkan putrinya bahwa jika ia mati di sana, maka semua tujuannya akan sia-sia. Wajah Rene berubah muram. Tatapan kecewa menyelimuti wajahnya. Di sisi lain, Adele merasa seperti orang ketiga dalam percakapan ayah dan anak ini. Tiba-tiba, Kree mengambil keputusan mengejutkan. Ia menunjuk Adele sebagai pengawal pribadi putrinya. Reaksi gadis itu pun tak kalah mengejutkan. Ia langsung menolak dengan dingin.
Situasi ini malah jadi lucu karena ia lebih rela mempertaruhkan segalanya daripada harus berurusan dengan pria ini lagi. Akademi Satan adalah satu-satunya tempat di mana para pewaris dari berbagai kerajaan iblis berkumpul. Namun tempat itu juga menjadi sumber konflik abadi dengan Akademi Kekaisaran tempat para tokoh utama berasal. Dalam versi cerita aslinya, Rene ditakdirkan menemui kematian karena konflik tersebut. Tempat itu bisa dibilang lokasi paling berbahaya di dunia ini. Di sana, kematian iblis hanyalah soal waktu. Meski begitu, Rene tetap bersikeras untuk pergi. Dan bagi Adele, tempat itu justru sempurna. Ia bisa membangun jaringan, memperkuat diri, dan memperbesar pengaruh. Sebagai penulis cerita, Adele tahu betul kejadian-kejadian apa saja yang akan terjadi di Akademi Satan. Karena itu, ia langsung mengambil kesempatan dan menyatakan kesediaannya untuk ikut. Tapi sebelum itu, ia mengajukan satu permintaan terakhir, sesuatu yang berhubungan dengan mana. Kree tertawa kecil mengira bahwa manusia itu akan mencoba menegosiasikan cara menghilangkan racun dalam tubuhnya. Ia tidak menyadari bahwa racun tersebut sebenarnya sudah dikeluarkan. Meski mengumpat, sang patriark mempertimbangkan permintaan itu. Kini hanya mereka berdua di ruangan itu dan Adele mulai bertanya-tanya apa yang akan diberikan Kree demi membantu dirinya bertahan hidup. Kree lalu menyebutkan bahwa harta ini adalah bagian dari warisan keluarga mereka dan karena itu harus tetap dirahasiakan. Menyadari bahwa mana milik manusia ini hampir tidak berarti, sang patriark berniat memberinya kekuatan agar bisa bertahan demi keselamatan putrinya. Ia mulai menyalurkan energi iblisnya dan menyatakan bahwa ia akan mengajarkan teknik kultivasi keluarga mereka kepada manusia ini. Adele nyaris tak percaya, tubuhnya membeku saat mendengar hal itu. Kree lalu memanggil bantuan dewa iblis untuk mengaruniakan kekuatan iblis pada manusia. Saat mantra berakhir, tubuh Kree dipenuhi oleh energi iblis berwarna ungu yang menyala. Sebuah senyuman muncul di wajahnya. Ia terkesan karena Adele masih bisa menjaga kewarasannya meski tubuhnya menerima dorongan kekuatan yang begitu besar. Adele pun belajar bahwa teknik kultivasi ini akan membantunya menerima mana secara langsung dari dewa iblis. Artinya kini ia memiliki cadangan mana yang nyaris tak terbatas. Di saat yang sama, seseorang bernama Chit menyadari sesuatu. Keluarga manusia ini tampaknya memiliki hubungan dengan 7 dosa besar. Meski Adele berusaha berpura-pura tidak tahu, Kree menegaskan bahwa ia tidak khawatir akan adanya pengkhianatan dari manusia itu. Karena jika sampai terjadi, cacing racun dalam tubuhnya akan mengurus semuanya. Bahkan sang penulis terkejut saat mengetahui bahwa keluarga setengah iblis ini memiliki hubungan dengan dosa-dosa besar. Padahal, dalam cerita aslinya, ia sama sekali tidak menuliskan hal semacam itu. Kree akhirnya menyuruhnya pergi. Adegan pun beralih. Kini Adele berada di hutan, duduk bersila dan bermeditasi. Ia merasa tempat ini cukup cocok untuk melatih kekuatannya. Lagi pula, mana yang ia miliki kini sangat mudah lepas kendali. Meditasi seharusnya terasa tenang dan damai kan, tapi tidak baginya. Dalam ketegangan ia memanggil nama dewa iblis. Ia sadar setelah ini ia tidak akan bisa lagi menggunakan mana manusia. Tapi ia tidak punya pilihan lain. Demi bertahan hidup, ia harus melakukannya. Dari langit, tatapan penuh ancaman menyala. Dewa iblis itu muncul dan menyebutnya makhluk menjijikkan karena membawa darah pengkhianat. Makhluk itu bahkan mengaum keras ke arahnya. Adele yang setengah cerdik, setengah lambat malah bertanya, apakah makhluk ini benar-benar dewa para iblis? Di dunia ini, ia dikenal sebagai dewa kebanggaan. Adele kembali bertanya, apakah ia akan selamat dari pengalaman ini? Dewa itu menjawab bahwa jika memang ingin membunuhnya, ia sudah melakukannya dari tadi. Anehnya, sang dewa justru merasa ada semacam ikatan dengan Adele. Karena itulah ia bersedia membantunya dan memberikan simbol kebanggaan padanya. Simbol ini adalah lambang dari kekuatan sang dewa kebanggaan. Namun sang dewa memperingatkan jangan sampai kehilangan kendali, karena kekuatan ini bisa membuatnya kehilangan akal sehat. Kini Adele telah menerima kekuatan seorang dewa. Peluang bertahan hidup di dimensi neraka ini meningkat pesat. Tapi ia mulai khawatir. Jangan-jangan nanti seluruh tubuhnya akan dipenuhi simbol dan tato dewa. Tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang yang mengintainya. Dari belakang muncul Rene, sama terkejutnya dengan dirinya. Ini sangat buruk. Karena ayahnya jelas tak ingin sang putri tahu soal ritual ini. Gadis itu sempat melontarkan gumaman. Pendeta kegelapan. Tapi ucapan itu tak dimengerti Adele. Adegan bergulir cepat. 1 bulan telah berlalu,
Adele telah berlatih tanpa henti. Kini persediaan mananya sudah 3 kali lipat lebih besar. Ia yakin dalam beberapa tahun ke depan, ia bisa melampaui semua pewaris dari 6 rumah besar di dunia manusia. Dalam kondisi sekarang saja, ia bahkan bisa menaklukkan wilayah tersembunyi tanpa perlu teleportasi. Namun ada satu hal yang terus mengusiknya. Kenapa akhir-akhir ini Rene sering berlatih di depan rumahnya, bukan di tempat latihan seperti biasanya? Karena penasaran, ia memutuskan untuk menanyakannya langsung. Untungnya, Rene kini tidak lagi bersikap dingin seperti sebelumnya. Adele menduga bahwa gadis itu mungkin menganggap dirinya sebagai pendeta yang bisa berkomunikasi dengan dewa iblis. Hanya para pendeta yang punya akses langsung kepada dewa. Untungnya Rene tidak mendengar isi percakapan dirinya dengan dewa kebanggaan. Tapi tetap saja jika ia sampai dianggap lebih tinggi dari putri iblis, hidupnya bakal semakin sulit. Dengan hati-hati, Adele meminta agar Rene tetap memperlakukannya seperti biasa. Gadis itu terlihat sedikit malu karena dulu sering memperlakukannya dengan kasar, apalagi setelah melihat kekuatannya. Sebagai pengawal, ia mengingatkan bahwa dirinya hanya menjalankan perintah. Karena itu, ia juga ingin diperlakukan dengan wajar. Rene menurut. Ia pun langsung menyuruh Adele mengambilkan air untuknya. Adele bingung, tak tahu maksud dibalik perintah itu. Tapi Rene menjawab santai bahwa ia hanya mengikuti permintaan pria itu, memperlakukan dirinya seperti biasa. Saat akhirnya membawa air untuknya, Adele menyadari bahwa ia harus segera menaklukkan satu wilayah lagi. Tapi sayangnya Rene selalu menempel padanya kemanapun ia pergi. Sementara itu, ia juga khawatir karena tokoh utama dalam cerita aslinya akan segera masuk ke dunia iblis. Ia tidak ingin hadiah dari wilayah itu direbut orang lain. Hadiahnya terlalu penting untuk kelangsungan hidupnya. Adele kemudian bertanya tentang persiapan Rene untuk ujian masuk akademi. Rene tampak terkejut mendengar pertanyaan itu. Adele beralasan bahwa suatu saat nanti ia pasti akan bertarung melawan manusia terkuat, jadi ia khawatir dan hanya ingin memastikan. Rene terlihat tidak peduli, mengatakan bahwa semuanya sudah ia siapkan. Adele menyarankan agar tetap melakukan pengecekan ulang, karena hal kecil yang terlewat bisa menjadi duri di perjalanan. Rene mendengus kesal karena bahasanya terlalu samar dan membingungkan. Adele akhirnya mengungkapkan bahwa ia benar-benar khawatir pada Rene, tapi gadis ini terlalu tajam. Ia langsung menyadari bahwa pria itu ingin pergi sendirian saat dirinya tidak ada. Usaha Adele pun mentok, sementara Rene malah kesal karena merasa pria itu mulai bosan dengan kehadirannya. Untuk menenangkan suasana, Adele akhirnya jujur, ia memang berencana menaklukkan sebuah domain rahasia. Tapi alih-alih marah, Rene justru termenung dan mengaku bahwa ia benar-benar lupa sesuatu. Persis seperti yang tadi dikatakan Adele. Awalnya Adele sempat senang, sampai akhirnya Rene menyebutkan bahwa hal yang ia lupa adalah melakukan pemanasan sebelum pelatihan. Singkat cerita, gadis itu memutuskan ikut serta untuk menjadikan misi penaklukan domain ini sebagai sesi pemanasan. Ia yakin tempat itu bisa mereka taklukkan dalam 1 hari. Tentu saja Adele khawatir, tapi ia tak bisa menolak karena secara status Rene adalah atasannya. Kini mari kita bahas sedikit tentang domain yang mereka tuju. Tempat itu bernama Domain Orang Mati. Sudah bisa ditebak dari namanya, yang akan mereka hadapi bukan sesuatu yang menyenangkan. Dahulu domain ini dikuasai oleh para necromancer, tapi kini hanya sisa-sisa saja tentara mayat hidup yang tertinggal setelah para necromancer tewas dalam perang. Rene tahu banyak soal tempat ini dan pengetahuannya membuatnya sedikit khawatir. Domain ini tergolong level menengah ke atas. Jumlah tentara mayat hidup di dalamnya cukup mencemaskan. Karena itulah bantuan Rene sangat penting untuk misi ini. Namun ada masalah, pergi bersama akan membuatnya lebih sulit untuk melarikan diri jika keadaan genting. Dan jika kabar ini sampai ke telinga patriark, Adele bisa berada dalam masalah besar karena telah membahayakan putrinya. Jadi ia dengan hati-hati meminta agar Rene tidak ikut. Ia menekankan bagaimana reaksi ayahnya jika tahu mereka pergi tanpa izin. Tapi gadis iblis ini sudah siap sejak awal. Ia tahu jalan rahasia keluar dari mansion, ia menunjukkan sebuah lubang rahasia yang bahkan tak diketahui siapapun. Adele mulai curiga bahwa ia pasti sudah terbiasa kabur secara diam-diam seperti ini. Rene tidak menjawab dan mereka pun meloloskan diri lewat lubang tersebut. Mereka tiba di daerah pegunungan yang diselimuti kabut tebal.
Dalam perjalanan, Adele sempat bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Tapi pertanyaan itu justru membuat Rene kesal. Adele langsung sadar ia salah bicara dan buru-buru berkata bahwa mereka sebaiknya terus berjalan saja. Rene menjelaskan bahwa mereka harus mendaki gunung terlebih dahulu dan itu saja. Baginya ini hal sepele. Tapi bagi Adele, tubuhnya sudah mulai mengeluh di dalam hati. Akhirnya mereka tiba di tempat yang dituju. Reruntuhan dan kehancuran menyambut mereka. Rene langsung mengumpat dalam bahasa iblis, sementara Adele dalam hati bersumpah untuk tidak membiarkan asal-usul keluarganya terungkap. Karena sudah tahu jalurnya, mereka mulai menggali ke bawah. Domain ini tersembunyi di balik patung batu besar dengan barisan prajurit di bawahnya yang menjaga area suci ini. Setelah tiba di pintu masuk, Adele menawarkan diri untuk memimpin jalan. Tapi Rene yang penuh percaya diri ingin berada di depan. Begitu masuk ke dalam, Adele langsung kagum dengan betapa terang tempat ini. Rene memandu hingga ke lokasi yang mereka incar. Dari energi yang terasa saja, Adele tahu bahwa tempat ini lebih kuat dibanding lapangan latihan milik keluarga beruang. Ia menduga ada ratusan kuburan terkubur di dalam sini. Saat mereka bergerak lebih dalam, tiba-tiba sekelompok tulang belulang bangkit dari tanah. Kerangka-kerangka botak itu mengepung mereka dari segala arah. Dengan tenang, Rene menyalurkan kekuatannya. Ia menghancurkan barisan prajurit kerangka seolah mereka hanya kertas rapuh. Saat ini Adele merasa sangat bersyukur sudah mengajaknya ikut. Ia sadar pasti ada necromancer yang mengendalikan semua ini dari belakang. Ia menangkis serangan dan mengatakan pada Rene bahwa ia akan menyusul dari belakang. Tapi para kerangka yang dikalahkan malah bangkit kembali, membuat Rene terkejut. Seorang necromancer muncul memimpin pasukan. Ia menatap mereka dengan dingin, kagum pada keberanian dua penyusup yang berani masuk ke domain ini. Ia pun memerintahkan seluruh prajurit undead untuk menghabisi mereka. Keadaan jadi buruk, pasukan terus hidup kembali. Adele segera menyuruh Rene untuk terus maju dan fokus pada necromancer. Dirinya akan menahan pasukan dan menciptakan celah. Saat semakin banyak musuh muncul, Adele meneriakkan bahwa dirinya akan mengurus sisi ini, memberikan ruang agar Rene bisa menjalankan misinya. Dengan aura menyala, gadis itu melesat menuju target. Necromancer mencoba menghentikannya dengan memanggil lebih banyak pasukan, tapi Adele tahu mereka harus menyerang pusatnya, orb yang menjadi sumber kekuatan si penyihir. Jika orb itu hancur, pertempuran akan selesai. Namun semuanya jadi kacau saat Necromancer memanggil sesosok raksasa kerangka sebesar King Kong. Adele mulai panik memikirkan keselamatan Rene, tapi gadis itu, alih-alih kalah layaknya tokoh pengguna mana biasa, justru menghancurkan makhluk itu dalam satu serangan penuh kekuatan. Ia jauh lebih kuat dari yang Adele kira. Dengan momen itu, Adele mengaktifkan kemampuan tukar posisi, mengikuti necromancer yang mulai menjauh. Kemampuan barunya memungkinkan dirinya menukar dua benda, bukan dirinya sendiri. Ia pun mengaktifkan exchange, mengambil orb langsung dari tangan necromancer dan menukarnya dengan benda lain. Orb itu kini berada di tangannya. Itulah kunci kemenangan. Necromancer langsung kehilangan kendali sihirnya. Tanpa orb, ia tak bisa mengendalikan satu pun pasukan. Orb dihancurkan. Semua kerangka runtuh. Pertarungan pun usai berkat kerja sama mereka. Yang menarik, Necromancer itu sempat mengucapkan terima kasih pada manusia sebelum menghilang. Adele terdiam. Ia sadar dirinya lah yang menulis tragedi domain ini dalam cerita aslinya. Dan karena itu, ia merasa bersalah. Kini, ia hanya bisa berharap para tokoh itu akhirnya bisa beristirahat dalam damai. Rene bertanya apakah masih ada hal lain yang harus mereka lakukan setelah mengalahkan bos domain. Tentu saja ada pengambilan hadiah. Akhirnya Adele akan mendapatkan item yang sangat ia butuhkan. Benda itu bernama Taring Kegelapan. Sebuah belati yang ditempa dari baja khusus dunia iblis. Senjata ini bisa mengubah kegelapan menjadi mana dan meningkatkan kekuatan pengguna dalam lingkungan gelap. Item kedua adalah sebuah cincin bernama Purnama Abadi yang memungkinkan penggunanya menyerap mana lebih cepat ketika berada di bawah cahaya bulan. Adele benar-benar terkesan dengan belati tersebut. Ia menyadari bahwa senjata ini akan membantunya memaksimalkan kemampuan berbasis kegelapan. Sedangkan untuk cincin itu, ia merasa tidak begitu membutuhkannya. Jadi ia menoleh ke arah Rene dan menawarkannya padanya. Gadis itu menerima tanpa banyak protes. Dengan sikap penuh hormat, Adele memasangkan cincin itu ke jari tangannya, membuat wajah Rene memerah seketika. Ia cepat-cepat menarik tangannya. Wajahnya menunjukkan kebingungan malu yang tak bisa ia sembunyikan. Sementara itu, Adele seperti biasa, sama sekali tidak paham kenapa dia bersikap begitu.
Rene yang masih merasa kikuk merasakan efek cincin itu mengalir di tubuhnya. Ia mulai menyukai benda itu. Setelah itu, Adele memutuskan untuk mengambil semua emas di domain tersebut. Tapi mimpinya hancur ketika Rene langsung berubah ke mode mesin pembunuh dan memperingatkannya agar tidak serakah. Setelah misi mereka selesai, keduanya kembali ke mansion sebelum makan malam. Hari-hari berikutnya, mereka terus berlatih bersama hingga sebulan pun berlalu. Selama waktu itu, sang penulis membuat kemajuan pesat di dunia iblis. Jumlah mananya telah mencapai 1.300, setara dengan iblis kelas menengah. Beberapa hari kemudian, Patriark memanggil mereka berdua. Akhirnya, izin untuk masuk ke Akademi Saitan diberikan. Waktu mereka telah tiba, mereka akan berangkat ke ibu kota untuk mengikuti ujian masuk. Setelah semua persiapan selesai, sang patriark hanya menyuruh mereka pergi. Bahkan tidak ada ucapan perpisahan yang layak. Melihat wajah Rene, Adele menyadari bahwa ia sedih. Gadis itu hanya membungkuk di hadapan ayahnya dan beranjak pergi. Adele pun mengikuti langkahnya. Namun sebelum ia sempat keluar, Sid menghentikannya untuk mengingatkan bahwa ia menaruh harapan besar pada manusia ini. Suasana pun berubah muram. Patriark keluarga iblis memberi harapan pada seorang manusia, tapi tidak pada anaknya sendiri, yang sebenarnya jauh lebih membutuhkannya. Adegan berganti ke kereta yang sudah dipersiapkan. Kree memperhatikan mereka dari atas balkon. Adele menyadari bahwa bahkan iblis pun ternyata memiliki perasaan terhadap anak-anak mereka. Ia bisa melihat dengan jelas bahwa Kree sebenarnya sangat peduli pada putrinya. Meski khawatir tentang masa depannya, Adele bertekad melakukan apapun untuk bertahan di Akademi Iblis Saitan. Perjalanan pun dimulai. Jalanan yang mereka lalui begitu berguncang. Sejak meninggalkan mansion, Rene hampir tak mengucapkan sepatah kata pun. Adele mulai bertanya-tanya apa dia melakukan kesalahan. Akhirnya gadis itu menoleh dengan tatapan tajam. Ia mulai menyadari bahwa Odell ternyata jauh lebih tampan dari yang ia duga. Odell tak sadar apapun dan mulai mengomentari cuaca, seperti orang biasa yang gugup di hadapan gadis gotik. Ia benar-benar clueless. Rene merasa pria itu agak lamban dan tak terlihat begitu kuat. Ia mulai ragu apakah Adele benar-benar seorang pendeta. Sementara itu, Adele sendiri bingung kenapa dia terus ditatap. Rene menyalahkan dirinya sendiri karena sempat meragukan kekuatan pria ini. Padahal ia pernah melihat langsung pertemuannya dengan dewa kebanggaan. Yang lucu, pikiran mereka begitu bertolak belakang. Adele berpikir ia sedang dalam masalah, sementara Rene justru mulai menaruh perasaan padanya. Lalu kita kembali pada momen ketika Adele memberikan cincin padanya. Ternyata di dunia ini tindakan itu disebut sumpah abadi, dan biasanya dilakukan untuk menyatakan ikatan pernikahan. Meski Adele melakukannya tanpa sadar, Rene jadi bertanya-tanya, janji macam apa yang sebenarnya ia buat? Untuk mengalihkan perhatian, Adele mengingatkan bahwa mereka akan tiba dalam 1 jam. Ucapan kosong ini justru membuat Rene makin kesal karena pikirannya tadi sedang dipenuhi bayangan romansa yang tak pernah terucap. Tanpa berkata apapun, gadis itu memutuskan untuk tidur. Adele masih tenggelam dalam kebingungan. 1 jam kemudian, mereka turun dari kereta dengan barang bawaan mereka. Ibu kota dunia iblis ternyata sangat besar, bahkan menyerupai ibu kota manusia. Meski para iblis di sana memiliki tanduk dan sedikit perbedaan fisik, perbedaannya tidak begitu mencolok dari manusia. Para iblis elit dikenal memiliki tanda khusus di tubuh mereka. Seorang iblis berambut pirang memiliki tanda itu di lehernya. Rene menyuruhnya untuk mengikuti. Adele pun bertanya kemana tujuan mereka. Karena ujian baru dimulai 2 hari lagi, mereka harus mendaftar lebih dulu. Adele sempat mengusulkan untuk jalan-jalan, tapi Rene tampak tak tertarik. Ia memilih langsung menuju tempat pendaftaran. Adele kembali mengira bahwa ia telah berbuat salah. Namun sekali lagi, Rene langsung memotong omongannya dan fokus ke tujuan utama. Sambil berjalan, Adele teringat latar belakang cerita yang dulu ia tulis untuk Rene. Ia sadar bahwa selama ini, gadis itu tak pernah keluar rumah karena trauma kehilangan ibunya. Seharusnya ia merasa bebas di tempat baru ini. Namun entah kenapa, Rene tampak tak tertarik dengan sekelilingnya. Akhirnya, mereka tiba di Akademi Saitan, sebuah institusi luar biasa yang ukurannya 3 kali lebih besar dari akademi biasa. Petugas pendaftaran di sana adalah pria tua yang mengurus proses administratif. Adele maju lebih dulu untuk bicara atas nama gadis yang ia dampingi, membuat sang petugas tercengang. Ia menyatakan bahwa Adele bahkan tidak tampak seperti iblis. Yang lebih buruk, pria tua itu langsung menyindirnya sebagai setengah iblis yang berani-beraninya mendaftar ke akademi terbaik kaum iblis.
Adele tahu masa depannya di tempat ini akan penuh kesulitan. Petugas tua itu terus mengoceh sampai akhirnya ia melihat tanduk Rene. Begitu menyadari identitasnya, gadis itu menyatakan bahwa dirinya berasal dari keluarga beruang dan bahwa pengawalnya akan mendaftar bersamanya. Si petugas masih nyinyir menyebut Adele hanya sebagai setengah iblis menyedihkan yang bermimpi masuk akademi elit. Rene sudah tidak tahan mendengarnya lagi. Ia memperlihatkan sedikit kekuatannya, sebuah peringatan karena telah menghina keluarga beruang. Adele hanya bisa menggerutu dalam hati. Seandainya saja pria tua itu bisa diam dan menjalankan tugasnya tanpa drama. Setelah menyebutkan namanya serta menyatakan afiliasinya dengan keluarga Pixie, proses pendaftaran Adele akhirnya selesai. Sang penulis merenung mencoba memahami sikap sang petugas yang tampak penuh kebencian. Ia sadar, para setengah iblis dulu pernah berpihak pada manusia dalam perang besar. Hal itulah yang membuat para iblis berdarah murni masih memandang mereka dengan penuh dendam. Setelah urusan selesai, kini saatnya mencari penginapan untuk bermalam. Mereka menemukan sebuah penginapan sederhana yang menurut Adele cukup layak. Tapi gadis manja satu ini yang tak lain adalah Rene segera mengeluh soal tempatnya. Adele harus mengingatkannya bahwa mereka bukan lagi di bawah naungan kekayaan ayahnya. Mereka hanya dibekali 10 koin emas oleh Kree dan itu hanya cukup untuk hidup selama sebulan. Keluarga beruang sendiri mengalami kerugian besar akibat perang, jadi mereka harus mulai belajar hidup hemat. Keduanya pun masuk untuk memesan kamar. Seperti biasa, Adele yang bicara mewakili mereka. Hal lucu terjadi ketika resepsionis bertanya, apakah mereka ingin berbagi kamar? Rene langsung terkejut, wajahnya memerah mendadak. Jelas ia paham implikasi dari pertanyaan itu, hal-hal yang berkaitan dengan burung dan lebah yang tak perlu dijelaskan lebih lanjut. Adele buru-buru memastikan bahwa mereka akan tidur di kamar terpisah. 2 kamar berarti 2 koin emas. Tidak terlalu buruk, Rene naik lebih dulu ke atas. Sementara Adele berkata ia akan membereskan barang-barang. Dalam hatinya, ia merasa ini pasti pengalaman pertama Rene tinggal di tempat seadanya. Tapi mau tidak mau, ia harus mulai terbiasa. Sementara itu, Adele sendiri butuh waktu istirahat sebelum ujian besar. 2 hari pun berlalu. Hari ujian tiba. Para peserta diminta mematuhi instruksi ketat. Ada begitu banyak peserta di sekitar mereka, membuat Adele bertanya-tanya apakah jumlahnya mencapai ratusan. Fakta bahwa begitu banyak orang kuat berkumpul untuk ujian masuk demi membunuh manusia saja sudah cukup membuatnya gelisah. Kalau identitasnya sampai bocor, bisa dipastikan ia akan jadi sasaran empuk. Pengawas ujian meminta semua peserta menunjukkan identitas mereka dan menaiki kereta. Ya, kereta. Hal terakhir yang diharapkan dari dunia iblis. Demon Realm ternyata memasang gerbang dimensi untuk mencegah penyusup masuk dan satu-satunya cara aman berpindah wilayah di Saitan adalah melalui jalur kereta. Adele hanya bisa terpana seberapa luas sebenarnya tempat ini sampai butuh sistem transportasi seperti ini. Mereka menaiki kereta dan dalam hitungan menit sampai di tujuan. Akhirnya mereka tiba di depan Akademi Agung Iblis. Para peserta diarahkan mengikuti pemandu menuju aula besar tempat ujian dilaksanakan. Begitu masuk, Adele langsung terdiam melihat ornamen mewah di sekelilingnya. Setiap sudut aula terasa mengintimidasi. Ia juga memperhatikan bahwa semua peserta ujian adalah iblis muda. Ia mulai menduga bahwa para pewaris keluarga dosa besar pasti juga hadir di sini, mengenakan mantel panjang serba hitam. Adele menyimpulkan bahwa mereka mungkin para instruktur. Ia mulai berpikir bahwa membuat kesan pertama yang bagus akan sangat membantunya bertahan hidup di tempat neraka ini. Rene mengingatkannya bahwa ujian akan segera dimulai. Pintu aula tertutup tiba-tiba. Ruangan yang tadinya terang mendadak diselimuti kegelapan yang mengganggu. Adele mencurigai sihir sebagai penyebab perubahan drastis ini dan kini ia semakin penasaran soal isi ujian. Salah satu instruktur, sosok mungil namun mencolok, segera memerintahkan seluruh peserta untuk diam. Ia berdiri dengan aura penuh tekanan. Gadis pendek itu menyambut mereka ke Saitan, lalu langsung melontarkan makian pedas kepada para peserta yang dianggap lemah dan menyedihkan. Tanpa basa-basi, ia terang-terangan menyatakan bahwa ia tak sabar melihat para peserta mati tahun ini.
Adele gemetar mendengar suara gadis itu. Senyum kejam tergurat di wajah sang penguji. Ujian pun dimulai tanpa aba-aba, tanpa penjelasan tambahan. Tekanan dari tubuhnya cukup untuk membuat seluruh aula terasa sesak. Satu persatu peserta mulai tumbang, tersaring dengan cepat. Para instruktur tidak terkejut dengan metode brutal kepala sekolah mereka. Ya, gadis mungil itu ternyata adalah kepala sekolah Saitan, Lucian. Ujian ini adalah ujian kekuatan mental. Kepala sekolah Lucian sengaja memilih metode ini untuk menguji apakah para kandidat cukup kuat bertahan dalam interogasi manusia jika sampai tertangkap di masa depan. 5 menit penuh penderitaan berlangsung. Hanya segelintir peserta yang masih berdiri, termasuk Rene, Adele, dan 6 orang lainnya. Padahal awalnya Lucian berharap lebih banyak dari 100 kandidat yang hadir, tapi ini masih lebih baik dari tahun lalu. Yang menarik, batch tahun ini menyertakan para pewaris dari 7 keluarga dosa besar. Para instruktur yakin akan kehebatan mereka. Namun satu hal mengejutkan, ada seorang kandidat tak dikenal yang tetap bertahan. Bukan dari keluarga iblis ternama, namun mampu menjaga kewarasannya selama 10 menit. Itu saja sudah membuktikan kualitasnya. Namun para instruktur yakin setelah ini anak itu pasti tumbang. Adele memang tengah mengalami rasa sakit luar biasa. Tapi salah satu instruktur pria mulai merasakan energi gelap berdenyut kuat dari tubuhnya. Semua orang terkejut, termasuk kepala sekolah Lucian. Adele terlihat seperti dewa iblis itu sendiri. Aura mengerikan keluar dari tubuhnya. Instruktur pria langsung merasa perlu bertindak untuk menghabisinya. Awalnya semua orang mengira bocah ini biasa saja, tapi ketika atmosfer sekitar mulai retak akibat intensitas niat membunuhnya, mereka sadar yang mereka hadapi adalah niat membunuh yang paling sadis, seperti milik pembunuh kejam legendaris. Instruktur itu bersiap menyerang, tapi Lucian memperhatikan bahwa dia ragu. Bahkan sebagai pengajar, ia takut menghadapi ancaman sebesar ini, meskipun hanya dari seorang kandidat. Sementara yang lain terkapar, seorang instruktur wanita hanya tersenyum. Saat itulah Adele sadar, jika ia tak menemukan cara untuk bertahan, pikirannya akan hancur. Ia bisa gila seperti peringatan dari dewa kebanggaan. Kemudian sebuah ide muncul di benaknya. Bagaimana jika ia melawan aura kepala sekolah dengan niat membunuhnya sendiri dan ia pun melakukannya. Menyadari bahwa ia tak bisa hanya diam menunggu, tubuh Adele pun mengeluarkan aliran energi iblis berwarna merah yang menjulur seperti akar-akar hidup, melawan tekanan aura kepala sekolah. Lucian bukannya mundur, justru terkesan dan memutuskan untuk meningkatkan tekanannya lebih jauh demi memaksanya menyerah. Namun, meski nyaris gila karena tekanan itu, Adele berhasil bertahan. Lucian memperhatikan reaksinya dengan penuh minat. Pada akhirnya, ia berhasil melewati ujian, meskipun seharusnya ia lebih fokus pada dirinya sendiri, perhatiannya malah tertuju pada Rene yang tampak tetap tenang dan tak kesulitan menahan aura tersebut. Para pewaris dari 7 dosa besar pun sama tangguhnya. Pewaris iri, Baltan dan Prone sang pewaris nafsu, lalu Samuel dari kerakusan, Aaron dari kemalasan dan Guir dari keserakahan. Semuanya masih berdiri tegak. Penulis merasa getir mengingat betapa penuh gairah ia menciptakan karakter-karakter ini dulu. Namun dalam kisah aslinya, mereka semua akhirnya mati di tangan para pahlawan. Ia mengamati ke-6 orang tersebut sebelum akhirnya menatap pewaris dari kemarahan, seorang gadis dengan rambut panjang seputih salju, mengenakan mahkota berduri, dan memiliki mata merah kejam yang menyala. Saat itu juga ia menyadari sedang menatap langsung tokoh antagonis terkejam yang pernah ia tulis, calon ratu iblis masa depan Diana. Bagian pertama ujian pun usai, namun Adele masih sibuk mencerna semua yang ia lihat. Biasanya Raja Iblis selalu berasal dari keluarga kemarahan. Jadi sebenarnya tak ada alasan bagi Diana untuk mengikuti ujian seperti ini. Ia adalah calon pewaris takhta iblis. Jadi mengapa ia ada di sini? Apakah ceritanya menyimpang dari naskah asli? Sementara itu, para kandidat yang gagal mulai mengeluh karena tidak lulus. Kebanyakan dari mereka adalah anak-anak manja yang terbiasa dilindungi kekuasaan orang tua mereka. Tapi para pengawas tak peduli sama sekali. Mereka langsung menyatakan bahwa anak-anak kaya manja yang tak bisa bertahan 5 menit tak layak masuk akademi. Gerbang akademi ditutup untuk para peserta gagal, menandai betapa kejamnya tempat ini dalam menyaring calon muridnya. Untungnya Adele berhasil lolos.
Ia juga baru sadar bahwa Lucian bukan sekadar pengawas biasa, melainkan kepala sekolah itu sendiri. Sosok mungil yang bisa dibilang sebagai makhluk terkuat di seluruh wilayah iblis, meskipun desain wajahnya terlihat seperti karakter lucu dari cerita anak-anak. Meskipun merasa beruntung bisa bertahan di ujian pertama, Adele sadar bahwa ujian selanjutnya justru akan lebih berat. Kebanyakan peserta justru gagal di tahap berikutnya. Saat itu pula, ia memperhatikan Rene yang mulai mencuri banyak perhatian. Ia menjadi pusat sorotan karena kekuatannya. Wajar saja, para pewaris dosa besar memang terkenal luas. Sementara itu, Adele sedikit kecewa karena tak mendapat perhatian seperti mereka, padahal ia juga berhasil bertahan. Rene datang dan memuji pengawalnya karena berhasil lolos. Meski caranya agak bercanda, pujian itu cukup membuat Adele sedikit senang. Penulis merasa cukup puas karena berhasil menunjukkan bahwa dirinya bukan kandidat biasa. Ia yakin para instruktur akan mengingatnya, atau begitulah harapannya. Tiba-tiba suara dari kepala instruktur pria menarik perhatian semua orang. Dengan wajah tajam dan sikap dingin, ia memperkenalkan dirinya sebagai Aries, instruktur utama yang akan mengurus pelatihan mereka. Sosok ini begitu menyeramkan hingga Adele sempat berpikir kalau pria ini pasti menyimpan pisau rahasia di kantong bajunya. Aries mengucapkan selamat kepada para peserta yang lolos. Ia menjelaskan bahwa ujian pertama memang dirancang untuk menguji ketahanan mental sebagai persiapan jika mereka ditangkap dan diinterogasi oleh manusia. 8 kandidat yang bertahan akan diberikan poin tambahan. Dan jika mereka bisa lulus dari ujian kedua, mereka akan mendapat akses ke gudang senjata akademi. Adele yang mendengarnya merasa seperti mendapat hadiah Natal. Wajahnya bersinar penuh semangat. Tapi para peserta yang gagal malah semakin sebal sekarang. Aries pun mulai menjelaskan sifat dari ujian kedua. Kali ini, para peserta akan menunjukkan kemampuan tempur dan bakat mereka sebagai bentuk persiapan menghadapi manusia. Berdasarkan ujian ini, mereka akan diberi klasifikasi kelas. Jadi setiap peserta harus memberikan kemampuan terbaiknya. Adele sudah mulai memahami arah ujian ini. Namun dalam hatinya, ia bertanya-tanya manusia seperti apa yang akan mereka lawan. Aries kemudian memperlihatkan musuh yang akan mereka hadapi. Dengan satu jentikan jarinya, ia memanggil makhluk yang terbuat dari esensi cahaya. Sosok itu mengenakan baju zirah khas dan membawa pedang yang sangat dikenali. Adele langsung menyadari bahwa mereka akan dihadapkan pada seseorang yang mustahil dikalahkan. Salah satu pahlawan terkuat dari 6 keluarga manusia. Rasanya seperti menghadapi bos terakhir dalam permainan saat level karakter masih level 2. Rene melirik ke arahnya, penasaran dengan reaksi kaget Adele. Ia menyadari bahwa pemuda itu mungkin mengenali sosok lawan tersebut. Tentu saja, Adele tahu siapa yang akan mereka hadapi. Nenai Sel, kepala keluarga Nenai dan ayah dari tokoh utama dalam cerita aslinya. Sang pendekar suci Dewa Pedang Hidup. Penulis merenung, menyebut pria ini sebagai sepupu overpowered dari John Wick. Seseorang yang bisa menumbangkan beberapa keluarga iblis sendirian. Beberapa peserta pintar cukup mengenali siapa yang mereka hadapi dan langsung menyerah sebelum mulai. Wajar saja karena pria ini memang legenda hidup. Satu orang, satu pasukan. Tentu saja Aries tahu bahwa para murid akan tewas jika disuruh bertarung langsung dengan pendekar suci. Karena itu, Nael tidak akan menggunakan lebih dari 10% kekuatannya dalam ujian ini. Awalnya Rene berpikir bahwa itu akan membuat ujian ini jadi sangat mudah. Tapi penulis mengingatkan bahwa bahkan 10% kekuatan pendekar suci ini sudah cukup untuk menghapus sebuah kota dari peta. Adele mulai penasaran bagaimana para peserta akan mampu menghadapi ujian ini. Ia yakin pasti ada kriteria tersembunyi yang akan digunakan dalam penilaian. Ia ingin sekali membuka gulungan informasi, tapi sayangnya ia tak punya cukup uang. Aries kemudian mengumumkan bahwa para peserta akan dibagi ke dalam tim berisi 4 orang untuk menghadapi ujian ini. Untuk membuatnya adil, 8 peserta dengan nilai terbaik akan dipisahkan dan tidak berada dalam satu tim yang sama. Sementara peserta lainnya akan dipilih secara acak. Adele senang luar biasa karena masuk ke daftar 8 besar. Sementara Rene tampak kesal karena harus menerima tim yang kemungkinan besar hanya akan membebani dirinya. Tim Adele pun terbentuk dan sayangnya anggota timnya langsung membuat segalanya terasa berat hanya dengan kehadiran mereka. Rene mendekat dan memberikan tepukan kecil di bahunya.
isyarat manis agar dia bisa kembali dengan selamat. Adele membalas dengan semangat dan mendoakan hal yang sama padanya. Begitulah sebanyak 33 kelompok resmi dibentuk. Adele ditunjuk sebagai pemimpin dari kelompok terakhir dan rekan satu timnya kali ini adalah Kina, Chris, dan Sanchez. Tak satu pun dari nama itu terdengar familiar baginya yang menandakan bahwa mereka hanyalah karakter figuran tanpa peran penting dalam cerita aslinya. Mereka bukan tokoh utama, bukan juga penggerak plot. Dalam istilah kasarnya, mereka ini NPC. Chris dan Kina cukup ramah menyapanya dengan hangat, tapi tidak dengan Sanchez yang langsung memperlihatkan sikap angkuhnya sejak awal. Dengan wajah dingin dan nada sinis, cowok itu langsung menyerangnya secara verbal, merendahkan Adele hanya karena darah iblis setengah yang mengalir dalam dirinya. Keadaannya benar-benar menyedihkan, bahkan karakter figuran pun kini berani menginjak harga dirinya. Tapi Adele memilih untuk tak ambil pusing. Ia tetap tersenyum dan mencoba mengarahkan semangat tim. Langkah pertama yang ia ambil adalah membagi peran dan memahami kemampuan rekan-rekannya. Ia mulai dari Chris dan meminta untuk menunjukkan kemampuannya. Tanpa ragu, Chris menampilkan kekuatan transformasi mananya, membentuk prisma segitiga yang berubah menjadi pedang dan zirah pelindung. Meski kekuatannya tidak menunjukkan aura membunuh yang kuat, fleksibilitasnya tinggi dan bisa digunakan untuk banyak hal. Ini adalah tipe rekan yang sangat diinginkan. Adele, seseorang yang bisa bertahan sekaligus membantu. Giliran Kina. Ia mengaku bahwa dirinya adalah tipe pendukung, bukan penyerang. Kemampuannya adalah memperkuat kecepatan sekutunya dengan doa kepada dewa iblis. Saat ia menggunakan kemampuannya pada Adele, tubuhnya langsung lemas kelelahan. Adele hanya tersenyum dan bercanda kecil tentang kekuatan doa tersebut. Namun dalam hati ini benar-benar masalah. Kemampuan gadis ini sangat lemah, bahkan ia tak paham bagaimana Kina bisa lolos dari ujian pertama. Terakhir Sanchez menunjukkan kekuatannya, penguatan tipe batu. Tubuhnya mengeras dan berubah kecoklatan seperti bebatuan hidup. Tampak seperti Super Saiyan versi tanah liat. Untuk ukuran petarung tipe pertahanan, itu cukup bisa diandalkan. Setelah memamerkan kemampuannya, Sanchez dengan nada meremehkan melemparkan cincin ke arah Adele, meminta sang pemimpin untuk menunjukkan kemampuannya juga. Adele hanya tersenyum santai. Lalu dalam sekejap ia sudah muncul tepat di hadapan Sanchez. Kecepatannya begitu luar biasa hingga Sanchez hanya bisa terdiam. Menyadari bahwa dalam pertempuran nyata ia sudah pasti tewas. Chris dan Kina tercengang melihat kemampuan teleportasi luar biasa yang dimiliki pemimpin mereka. Dalam pikirannya, Adele memang sengaja menyembunyikan kemampuan lainnya. Ia tak tahu apa yang akan dihadapi nanti, jadi lebih baik tetap menyimpan beberapa kartu. Untuk formasi tim, Adele menetapkan Chris dan Sanchez sebagai garis pertahanan, dirinya berada di tengah, dan Kina akan bertugas di barisan belakang sebagai pendukung. Formasi ini terdengar cukup ideal untuk menghadapi ujian kedua, dan semua anggota setuju. Ujian kedua pun dimulai. Aries memanggil kelompok pertama untuk maju. Adele mengamati bahwa mereka datang dengan mata penuh semangat meski lawannya adalah pendekar suci. Sayangnya, tekad saja tak cukup. Ujian dimulai dan langsung selesai dalam sekejap. Kelompok pertama habis tak bersisa. Bahkan Adele tak sempat melihat gerakan pendekar suci itu. Aries memanggil kelompok 2, hasilnya sama. Lalu kelompok 3 dan akhirnya kelompok 4 memberontak, menuding ujian ini sebagai tipuan yang mustahil dilewati. Aries hanya mengusir 2 dari mereka yang terlalu banyak mengeluh. Kepada 2 sisanya, ia bertanya apakah masih ingin melanjutkan ujian. Adele melihat seorang anak pirang maju dengan mantap meski hanya berdua. Saat itu juga ia menyadari sesuatu. Sebuah bagian tersembunyi dari teka-teki ini. Mungkin disitulah kunci keberhasilannya. Ujian kelompok 4 dimulai. 2 peserta maju melawan pendekar suci. Seperti yang diduga, mereka langsung dikalahkan dalam hitungan detik. Kalau pendekar itu menggunakan kekuatan aslinya, sudah pasti mereka tinggal serpihan tubuh saja. Sementara itu, anggota tim Adele mulai menunjukkan tanda-tanda panik. Sanchez gemetar, benar-benar ketakutan. Satu persatu, kelompok-kelompok lain dipanggil dan semuanya berakhir sama. Bahkan kelompok 10 menyerah begitu saja. Saat giliran mencapai kelompok 20, hasilnya tetap nihil. Tak satu pun dari mereka mampu melukai sang pendekar suci, seolah mereka sedang bertarung dengan dewa yang tak bisa disentuh. Namun satu momen mengejutkan terjadi.
Salah satu kandidat berhasil menahan satu serangan pendekar suci. Itu mengejutkan Adele. Ia mulai sadar bahwa durasi pertarungan dari setiap kelompok mulai bertambah. Ada celah perbedaan tingkat kemampuan di antara mereka. Dengan pengamatan ini, Adele makin yakin dengan teori kelulusannya. Ketakutan masih menyelimuti timnya, tapi ia segera berbicara. Ia memberitahu mereka tentang rencananya. Menurut dugaannya, kunci kelulusan terletak bukan pada kemenangan, melainkan pada seberapa lama mereka bisa bertahan. Ia percaya bahwa mereka hanya perlu menunjukkan ketahanan, bukan kemenangan. Sanchez sempat protes, namun terlambat. Kelompok mereka dipanggil maju. Adele tersenyum penuh percaya diri. Ia yakin mereka akan menjadi kelompok dengan durasi pertarungan terlama sejauh ini. Semangatnya menular ke anggota tim lainnya. Di lubuk hati terdalam, Adele punya rencana tersembunyi. Ia akan memanfaatkan bakat dari salah satu tokoh villain terkuat dalam cerita untuk memutarbalikkan keadaan. Pertarungan dimulai. Formasi tim dimantapkan, Chris dan Sanchez di depan, Adele di tengah, dan Kina sebagai pendukung di belakang. Karena minimnya informasi tentang pendekar suci, Adele memutuskan agar fokus utama mereka adalah mencari informasi sebanyak mungkin selama pertarungan. Saat pedang sang pendekar suci diayunkan untuk pertama kalinya, Adele berteriak agar mereka waspada. Tapi hanya dengan satu tebasan. Penghalang tim mereka hancur, dan bahkan Sanchez tak mampu menahan serangan itu. Adele segera memberi instruksi pada Kina untuk memperkuat Chris agar bisa menyerap benturan saat tubuhnya terlempar jauh ke belakang. Setelah menyelamatkan Chris, Adele segera menyuruh Sanchez untuk kembali menjalankan tugasnya, menahan serangan penuh dari pendekar suci. Dengan kemampuan pengerasan tubuh yang dimilikinya sebagai petarung bertipe pertahanan, Sanchez berhasil menahan serangan awal. Namun Adele menyadari adanya celah aneh di antara dua tebasan lawan. Itu jelas sebuah jebakan, umpan yang dimaksudkan untuk menarik lawannya masuk. Ia memilih untuk tidak terpancing. Fokus kembali ke pertarungan, Adele segera memberi peringatan bahwa serangan kedua akan segera datang. Timnya bersiap kembali, namun Chris menjadi yang pertama menunjukkan keterbatasan. Jika satu serangan saja bisa melumpuhkan tim mereka, maka serangan kedua ini akan benar-benar mengakhiri segalanya bila mereka tak berhati-hati. Serangan kedua dari pendekar suci diluncurkan dengan pola yang sama seperti sebelumnya. Tapi kali ini, bahkan Sanchez pun tidak sanggup lagi menahannya. Luka-luka parah mulai bermunculan di tubuhnya saat ia memaksa berdiri di depan rekan-rekannya. Dalam pikirannya, Sanchez sudah pasrah dan mengira mereka akan mati. Namun Adele tetap memaksakan diri bertahan, terus mencoba membaca gerakan lawan selanjutnya. Pedang pendekar itu mulai turun, seolah menandakan akhir dari ujian. Tapi masih belum selesai. Lawannya bersiap untuk menyerang sekali lagi. Kali ini Adele ingin menghadapinya langsung. Sebuah ekspresi kejam tergurat di wajahnya dan ia menyatakan tekadnya untuk menancapkan belati ke tenggorokan musuhnya. Deklarasi itu mengejutkan seluruh tim. Pendekar suci mengangkat pedangnya untuk serangan terakhir dan Adele memberi instruksi pada Sanchez untuk menahan pukulan tanpa bantuan dari Chris. Sebuah ide yang terdengar gila, tapi Adele tahu apa yang dia lakukan. Serangan dahsyat itu benar-benar menghancurkan armor Sanchez, melemparkannya hingga menabrak langit-langit. Di detik yang sama, Adele menggunakan kemampuan perpindahan posisi untuk menggantikannya. Lalu dalam jeda kecil yang tersedia, ia sekali lagi mengaktifkan skill perpindahan itu dan langsung fokus pada pedang lawan. Ia berhasil menjatuhkan senjata dari tangan pendekar suci. Tak menunggu lama, Adele menyerang secara frontal, mencoba menusukkan belati hitam ke tenggorokan musuh sebagai langkah penentu akhir. Serangan ini cukup mengejutkan para instruktur, tapi sayangnya tusukan itu meleset. Sebagai gantinya, tubuh Adele ditendang begitu keras hingga darah muncrat dari mulutnya. Namun ia belum menyerah. Dalam keputusasaan, ia mengaktifkan kekuatan kegelapan untuk menyelimuti seluruh area dalam kegelapan total. Beruntung, ia masih bisa selamat dari tendangan itu berkat penghalang yang sempat dibuat oleh Chris sebelumnya. Jika tidak, tubuhnya mungkin sudah hancur total. Meski gagal melukai lawan, ia berhasil menjebak pendekar suci dalam ruang gelap tanpa seberkas cahaya pun. Di tempat seperti ini, kekuatan belati kegelapan miliknya berada pada potensi tertinggi.
Ia yakin akan menang, tapi semua itu hanya angan. Dari balik kegelapan, pendekar suci perlahan menoleh, tatapannya menembus udara dengan aura mencekam, sebelum tiba-tiba muncul tepat di depan mata Adele dengan niat menyerang lagi. Bahkan Adele sendiri merasa lawan ini lebih menyeramkan daripada iblis manapun yang pernah ia bayangkan. Beruntung dengan kendali penuh atas kegelapan, ia menarik belati dari titik buta dan menyerang. Kali ini pendekar suci gagal mengantisipasi langkah itu. Ratusan belati dimensi muncul dalam sekejap dan menembus tubuh pendekar seperti hujan proyektil. Suasana gelap membuat rekan satu tim Adele bingung, sementara Aries sang instruktur menyadari bahwa pertarungan telah usai. Dari kabut kegelapan muncul satu sosok yang berdiri dan satu yang jatuh. Adele berdiri sebagai pemenang. Strateginya berhasil membuat semua kandidat yang menyaksikan terdiam tak percaya. Ia bahkan berhasil menarik perhatian dari salah satu pewaris keluarga besar. Rekan-rekannya segera menghampirinya, memuji rencana brilian yang ia rancang. Namun Adele memilih untuk tidak menjelaskan detail kemenangannya. Sementara itu, Sanchez dalam kondisi menyedihkan, terkapar, dan dibantu oleh para instruktur. Namun ujian belum selesai. Adele menjelaskan bahwa masih ada satu langkah terakhir yang harus mereka lakukan, menusukkan belati ke tubuh musuh. Ia melakukannya tanpa ragu, memperlihatkan kebrutalannya di hadapan para instruktur, tindakannya bahkan menghibur beberapa pewaris. Salah satu dari mereka, Fron, mengakui bahwa Adele cukup mengesankan untuk ukuran darah campuran, tapi menurutnya ia tetap tak sebanding dengan darah murni. Komentar itu membuat Rene naik pitem. Aura membunuh mulai mengalir dari tubuhnya sebagai bentuk peringatan. Fron mulai merinding, tak menyangka reaksi Putri Beruang bisa sekuat itu. Persaingan antar pewaris 7 dosa besar sudah dimulai. Mereka saling menebar ancaman hanya dengan tatapan. Para pengikut Fron yang terlalu mengaguminya yakin bahwa dia akan mengalahkan Rene. Kembali ke Adele, ia menyadari bahwa Rene sedang menunjukkan aura haus darah yang luar biasa. Tapi ia belum sempat berpikir lebih jauh karena Aries, sang instruktur, mendekatinya dan bertanya apakah dia tahu alasan kenapa dirinya ada di sana. Melihat Adele menjawab santai, Aries hanya berbalik dan memperingatkannya bahwa ia akan terus mengawasinya. Adele sedikit kecewa, ia berharap mendapat pujian atau pengakuan. Sementara itu, pertarungan antara Rene dan Fron mulai mengarah ke permukaan. Adele memperhatikan lawan yang akan dihadapi Rene dan menyadari bahwa gadis itu berasal dari keluarga nafsu. Tapi tetap saja aneh rasanya jika dia berani menantang Rene. Dalam hati, Adele mengakui bahwa ia terlalu fokus menulis karakter manusia di cerita aslinya dan mengabaikan karakter-karakter iblis. Fron melihat Adele dari kejauhan dan tiba-tiba memanggilnya. Adele tidak menyangka akan dipanggil seperti itu, tapi Fron malah memperparah keadaan dengan menyuruhnya jadi budaknya. Rene makin murka, tak bisa menerima bahwa pengawal pribadinya dihina seperti itu. Tanpa menunggu lagi, ia langsung melesat ke depan sambil menghunus pedangnya. Ia sama sekali tak memberi waktu bagi Fron untuk bersiap. Tapi sebelum keduanya bentrok, instruktur muncul dan menghentikan mereka. Ia memperingatkan bahwa perkelahian antar siswa dilarang keras di dalam kampus Satan. Jika mereka ingin bertarung, lakukan di luar kampus. Para siswa yang menyaksikan adegan itu sampai terpana. Kalau Aries tidak menghentikan mereka, mungkin 2 pewaris terkuat dari keluarga 7 dosa besar itu sudah saling membunuh. Rene dengan enggan menyarungkan kembali pedangnya sambil mendengus, sementara Fron terlihat menggigil. Adele lalu mendekati bosnya dengan ekspresi khawatir. Rene hanya menatapnya kosong, sampai akhirnya Adele memberi kode padanya untuk maju ke panggung. Namun alih-alih bergabung dengan kelompok untuk mengikuti ujian, Rene malah mengeluarkan sapu tangan kecil dan dengan lembut menyeka keringat dari wajah Adele. Dengan tenang dan penuh kelembutan, ia membersihkan wajah sang pengawal dan memuji penampilannya yang luar biasa. Seharusnya bukan dia, seharusnya aku. Lauren masih belum kapok juga. Ia kembali mengkritik Lady Rene karena terlihat terlalu dekat dengan seorang setengah iblis. Adele memilih untuk mengabaikan rasisme itu. Ia justru bersyukur karena akhirnya diperlakukan sedikit lebih baik setelah lolos dari ujian brutal tadi. Saat mereka saling menatap, Lady Rene bertanya apakah dia sengaja menyembunyikan kekuatannya selama ujian.
Adele terdiam, bingung. Ia bahkan harus bertaruh nyawa untuk bisa melancarkan serangan terakhir tadi. Akhirnya kelompok ke-34 dipanggil ke arena. Lady Rene melangkah maju dengan tenang, sempat berjanji akan menjaga rahasianya. Ia mungkin mengira Adele adalah imam super kuat dari keluarga bangsawan. Begitu Rene pergi, Laurel Front langsung mendekati Adele, seolah tak mau kehilangan momentum untuk membuat kekacauan lagi. Begitu mengetahui namanya, senyuman licik terbentuk di wajah menggoda Laurel. Ia masih kesal karena sempat dipermalukan di depan umum sebelumnya. Mengeluarkan aura memabukkan, Laurel menyuruh Adele meninggalkan si beruang kampungan itu dan menjadi pelayannya saja. Ia begitu yakin pesonanya bisa membuat pengawal murahan ini berpaling semata-mata demi balas dendam atas rasa malu tadi. Mungkin sebagian orang akan menyerah di titik ini, namun Adele sama sekali tak terpengaruh oleh daya pikatnya. Ia mengabaikan Laurel tanpa basa-basi dan mengalihkan fokusnya ke aksi Lady Rene di atas panggung. Laurel kesal bukan main, tapi Adele hanya menatap ke depan dengan penuh minat. Adele punya ekspektasi tinggi terhadap para pewaris keluarga 7 dosa besar lainnya, tapi hatinya tetap menjagokan Rene. Pendekar suci telah direkonstruksi, kini mengeluarkan aura mengerikan yang menyelimuti area sekitarnya. Ketegangan memuncak, namun Rene sama sekali tak gentar. Ia justru melangkah maju, mengabaikan 3 peserta lain dalam kelompoknya tanpa memedulikan mereka sedikit pun. Aksinya bahkan menarik perhatian calon Raja Iblis masa depan. Dari jauh, Baltan tertawa geli menyaksikan keberaniannya. Tapi di sisi lain, peringatan dalam diri Adele menyala keras. Secara logika, mendekati pendekar suci berarti bunuh diri. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa langkah, duel aura pun dimulai. Seorang pria tua dan seorang gadis muda saling berhadapan untuk membuktikan siapa yang bisa menguasai tekanan lebih kuat. Setelah momen yang terasa seperti selamanya, ekspresi keduanya berubah menjadi buas. Pendekar itu mencoba menusuk Rene, tapi justru tubuhnya yang terbelah. Pedangnya jatuh, tubuh bagian atasnya terpotong bersih. Semua yang menyaksikan terdiam, kaget. Lady Rene berdiri tegak tanpa emosi lalu berbalik dan turun panggung seolah tak ada yang penting terjadi. Ia disambut dengan sorak-sorai dari para peserta. Bahkan Aries yang biasanya kaku pun terlihat puas dengan pertunjukan tadi. Yang paling terkejut tentu saja Adele. Ia mulai menyadari bahwa mungkin pendekar suci itu tahu sejak awal kalau lawannya bukan orang biasa. Mungkin karena itulah ia ragu untuk menyerang terlebih dahulu. Dasar pengecut arogan. Laurel hanya mencibir sinis melihat kemenangan Rene. Adele penasaran bertanya kepada pewaris keluarga nafsu, apakah tim yang terdiri dari para pewaris 7 dosa bisa mengalahkan pendekar suci yang asli. Laurel tertawa dan mengatakan bahwa tidak ada makhluk hidup yang bisa mengalahkan pendekar asli saat ini. Mungkin hanya Raja Iblis sebelumnya yang bisa melakukannya. Lagi pula, menurutnya siapapun yang punya mata pasti tahu bahwa boneka yang digunakan dalam ujian ini jauh lebih lemah dari sekadar 10% kekuatan pendekar aslinya. Adele pun baru sadar, dirinya yang setengah mati tadi bahkan belum menghadapi 10% dari kekuatan nyata. Padahal dunia ini ia sendiri yang buat. Tapi ternyata ia sangat tidak tahu menahu tentang seluk-beluk dunia iblisnya sendiri. Meski begitu, hatinya berdebar penuh antisipasi. Sisa kelompok yang akan bertarung semuanya dipimpin oleh pewaris 7 dosa besar. Mungkin mereka terbakar semangat setelah melihat penampilan Rene, karena para pewaris lain pun mulai menunjukkan taring mereka. Satu persatu, mereka menghancurkan replika pendekar suci dengan cara yang sangat meyakinkan. Adele kesulitan membedakan level kekuatan di antara masing-masing keluarga, tapi ia tahu pasti siapa 2 terkuat dalam kelompok ini. 2 karakter besar yang kelak akan punya peran penting dalam cerita. Setelah semua peserta tampil, ujian masuk pun resmi berakhir. Semua peserta dikumpulkan di depan podium. Aries mengumumkan bahwa siapapun yang cukup berani untuk ikut bertarung, menang ataupun kalah, berhak lulus. Kini mereka resmi menjadi peserta pelatihan di Akademi Saitan. Namun ia memperingatkan agar tak bersorak dulu. Mereka baru saja membeli tiket menuju jalan neraka yang telah menghancurkan banyak iblis sebelum mereka. Upacara penerimaan akan diadakan 2 hari lagi. Mereka yang berhasil mengalahkan pendekar suci diminta untuk tetap tinggal. Adele menduga ini ada hubungannya dengan hadiah yang dijanjikan saat ujian pertama dulu. Para pewaris 7 dosa besar bersama Adele lulus dengan hasil gemilang dan kini mendapat kesempatan masuk ke ruang senjata. Namun sebelum itu, Baltan mengangkat tangan bertanya apakah mereka boleh keluar dari sana dengan membawa banyak senjata sekaligus.
Ia tampak bersemangat membayangkan semua kemungkinan yang menanti. Pertanyaan absurd seperti ini memang tipikal anak iri hati seperti Baltan yang selalu haus akan hal baru. Adele mengingat betul bahwa ia menulis banyak bagian cerita tentang Baltan di novelnya. Instruktur Aries menjawab dengan tenang. Ia menjelaskan bahwa membawa banyak senjata justru akan menghambat perkembangan mereka, jadi setiap peserta hanya boleh memilih satu. Tanpa mau meladeni pertanyaan konyol lebih lanjut, ia lalu memimpin mereka ke ruang senjata. Ia menyentuh permukaan dinding dan segel sihir pun aktif. Sebuah pintu tersembunyi muncul di hadapan mereka. Aries menambahkan bahwa ini adalah hak istimewa yang diberikan Satan hanya kepada peserta terbaik. Apakah pilihan mereka akan menjadi yang terbaik atau terburuk? Semuanya tergantung takdir. Namun alih-alih tampak seperti ruang senjata, tempat itu lebih menyerupai gerbang dungeon. Aries memberi instruksi bahwa mereka akan masuk secara terbalik berdasarkan urutan ujian. Itu berarti Baltan mendapat giliran pertama. Dan Adele yang terakhir. Tampaknya si pria besar benar-benar tidak menyukainya. Bolton tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Dengan senyum penuh kemenangan, ia melambaikan tangan pada semua orang sebelum masuk terlebih dahulu. Menjadi yang pertama artinya mendapat pilihan terbaik. Lady Rene yang sudah memiliki senjata andalan berencana mengambil artefak kali ini. Begitu pula dengan Adele. Jika mereka berpikiran seperti itu, maka pewaris lain pun pasti punya tujuan serupa. Bisa jadi saat gilirannya tiba, semua artefak bagus sudah keburu habis. Dan benar saja, ketika Bolton keluar, ia sudah mengenakan mahkota Blackthorn di kepalanya. Terlihat sangat puas dengan pilihannya. Skenario terburuk mulai terjadi. Seperti yang diduga, setiap peserta yang keluar dari ruang senjata membawa artefak masing-masing. Tanpa sadar, giliran Adele pun tiba. Ia melihat gelang di pergelangan tangan Rene dan bertanya soal kegunaannya. Tapi Rene hanya menyuruhnya masuk sendiri dan membaca deskripsinya di dalam. Ia juga memberi peringatan singkat. Beberapa benda di sana tidak punya deskripsi sama sekali. Tapi meski begitu, kalau mereka disimpan di dalam ruang senjata, pasti ada sesuatu yang berharga. Tepat sebelum masuk, Adele menatap Aries sejenak dengan pandangan penuh pertanyaan. Sang instruktur yang merasa tatapan itu seperti tantangan langsung menyuruhnya bicara saja kalau ada yang ingin ditanyakan. Dengan cengiran canggung, Adele bertanya tentang benda-benda yang tak punya deskripsi. Aries menjawab dengan lugas, itu adalah artefak atau senjata yang tujuan dan pemilik aslinya tidak diketahui. Kadang bisa jadi peninggalan luar biasa, kadang juga bisa membawa kutukan seumur hidup. Setelah memberi peringatan terakhir, Aries menyuruhnya masuk. Adele tak punya pilihan lain selain menerima nasib sebagai yang terakhir. Apakah ini berkah atau kutukan, ia akan segera tahu. Begitu melangkah masuk, ruangannya berubah total, terang dan rapi, namun tetap membuat hati berdebar. Ia menyusuri lorong panjang menuju cahaya di ujungnya, lalu tiba di ruang utama yang berisi senjata dan artefak tersegel di balik kaca sihir. Relik-relik iblis dari berbagai jenis memenuhi ruangan luas itu. Di sebelah kanan ia menemukan tombak unik dengan nama tombak taring ganda. Dikatakan bahwa tombak ini dulunya digunakan untuk berburu ular oleh iblis tak bernama. Di ujungnya roh dendam ular menetap dan akan muncul jika diisi mana. Deskripsinya terkesan hebat, tapi Adele langsung tahu ini senjata sampah. Ia bahkan sudah punya belati sendiri. Lalu ia beralih ke kristal cahaya bintang, konon pernah digunakan oleh seorang astrolog andal. Jika dimasukkan mana, kristal ini bisa meminjam cahaya bintang untuk menerangi sekitar. Pada dasarnya cuma senter mewah, langsung di-skip. Terlebih lagi sekarang Adele sedang fokus ke elemen kegelapan. Di dekat situ ia menemukan etalase kosong. Tapi deskripsinya masih tertempel, mahkota kemenangan. Memberi regenerasi tinggi dan stamina luar biasa, serta akan menyatu dengan pemiliknya sampai ajal menjemput. Adele langsung sadar, benda ini pasti yang dipakai Bolton tadi. Anehnya, di novelnya sendiri, ia sudah membuang ide tentang item yang bisa mengikat pemiliknya. Tak disangka, ia justru menemukannya di sini. Ia menelusuri sekitar. Semakin ia lihat-lihat, semakin yakin bahwa semua artefak bagus sudah disapu habis. Ikatan Python sudah raib, bendera Jenderal Iblis dan lambang bangsawan jatuh juga lenyap. Kebanyakan artefak kuat sudah diborong oleh para pewaris. Sisa senjata dan armor di sini nyaris semuanya seperti rongsokan. Dengan pilihan yang makin sedikit, ia nyaris mempertimbangkan sebuah artefak terkutuk. Namun tiba-tiba ia teringat satu metode unik yang cuma bisa ia lakukan.
menggunakan kertas sihir. Ia mantap untuk mengeluarkan sedikit emas demi cari tahu. Menghadap ke pedang rusak tanpa deskripsi, ia mengajukan permintaan ke kertas itu. Balasannya, harga informasi 100 koin emas atau satu artefak Great Relic ke atas. Sebelum mengeluarkan tabungannya, ia terpikir ide lain. Ia menguji metodenya ke gulungan sihir rusak dan hasilnya harga informasinya hanya 50 koin emas. Tiba-tiba ia sadar harga informasi bisa jadi indikator seberapa penting artefak itu. Jadi tak perlu bayar pun, ia bisa tahu mana yang paling layak dipilih. Cukup cari yang minta bayaran paling mahal. Dari 7 kotak tanpa deskripsi, ia mulai menyisir satu persatu. Sebuah batu hitam berbentuk elang cuma minta 1 koin emas. Adele mencoba saja, toh tidak rugi banyak. Deskripsinya, artefak itu bisa menukar keberuntungan pemilik dengan kesialan orang lain. Intinya, sampah. Adele melanjutkan pencarian. Beberapa artefak butuh 100 atau 50 koin untuk dibuka infonya. Tak ada yang terlihat terlalu mencolok. Hingga akhirnya, ia tiba di artefak ke-6. Sebuah pelindung bahu. Harganya 300 koin emas. Kertas menyatakan nilainya setara artefak mitos. Artefak ini membuat semua pilihan para pewaris lainnya tampak murahan. Adele sudah siap untuk mengambilnya, namun tiba-tiba pandangannya tertarik pada kotak terakhir, satu-satunya yang belum ia periksa. Ia merasa diawasi, padahal ia sendirian. Benda itu berupa kalung sederhana, nyaris tak mencolok. Tapi ada sesuatu yang membuat insting Adele bereaksi. Ia tahu ini bukan perasaan biasa. Dengan penasaran tinggi, ia mengeluarkan kertas sihir sekali lagi dan meminta informasi. Dan saat itulah kertas itu bersinar terang, terbang sendiri, memancarkan cahaya menyilaukan dari dirinya. Tulisan yang muncul di atas kertas sihir hanya satu kalimat. Kamu harus mempersembahkan seorang dewa. Adele terpaku. Jika benda ini meminta korban berupa dewa, artinya tingkatannya minimal artefak legendaris. Awalnya sempat merasa sial, kini ia justru merasa seolah diberkati. Tapi setelah dipikir ulang, ia sadar dirinya terlalu cepat mengambil kesimpulan. Saat ini, ia bahkan belum terhubung dengan dewa kecil sekalipun, apalagi dewa iblis. Maka ia memutuskan untuk mencoba menyuntikkan sedikit mana ke dalam kalung misterius itu. Setelah menunggu beberapa detik, yang ia dapat hanya keheningan total. Frustasi mulai menguasai pikirannya. Sesuatu yang luar biasa jelas ada di hadapannya, tapi ia sama sekali tak tahu cara menggunakannya. Berbagai akal-akalan pun dicoba. Ia memainkan pertanyaan ke kertas sihir dengan berbagai variasi, berharap bisa menipu sistemnya untuk mengeluarkan sedikit info. Namun apapun pertanyaannya, jika menyangkut kalung ini, jawabannya selalu sama. Berikan satu dewa. Akhirnya ia mulai menerima kenyataan bahwa tidak akan ada informasi gratis kali ini. Tetap saja ia memilih mengambil resiko dan menjadikan kalung permata itu sebagai hadiahnya. Entah apa fungsinya, Adele sangat yakin kalau benda ini adalah yang paling berharga di seluruh ruang senjata. Setelah mengenakannya, ia langsung membuka jendela statusnya untuk memeriksa apakah ada perubahan. Dan benar saja, sebuah atribut tak dikenal muncul, yang sebelumnya tidak ada. Butuh waktu untuk memahami sepenuhnya fungsi benda ini. Tapi setidaknya ia sudah memegang sesuatu yang istimewa. Saat keluar dari ruang senjata, Aries langsung bertanya soal pilihannya yang aneh. Adele menjawab jujur bahwa ia mengambil benda tanpa deskripsi. Saat ditanya apakah ia punya info orang dalam, ia kembali menjawab jujur, tidak. Secara teknis itu bukan kebohongan. Tapi tetap saja ia tak habis pikir kenapa pria besar ini begitu menyebalkan padanya. Akhirnya Aries pun menyerah. Meski sedikit mencurigakan, ia memilih percaya pada kata-kata para kadet. Ia berbalik dan memberi pesan kepada para kadet unggulan agar menjaga artefak mereka baik-baik. Itu bisa menjadi penyelamat mereka di masa depan. Adele menyapu pandangannya ke seluruh ruangan, melihat para figur yang kelak akan memimpin dunia iblis. Mereka pasti akan mendapat banyak dukungan dan investasi. Kalau ia bisa ikut mencicipi sedikit dari sumber daya itu sudah cukup. Begitu acara selesai, pintu tersembunyi ke ruang senjata menghilang tanpa jejak. Ujian telah usai. Kini saatnya sang pengawal dan sang putri kembali ke asrama. Tapi sebelum sempat pergi, langkah Adele dihentikan oleh seseorang. Baltan mendekat dengan senyum lebar, meminta maaf atas kelakuannya yang sebelumnya kasar. Dengan sikap sopan, ia memperkenalkan diri dan mengulurkan tangan untuk berdamai. Sikap yang muncul tiba-tiba ini agak mencurigakan. Tapi Adele bukan tipe yang menolak niat baik. Ia menyambut uluran tangan itu dan langsung merasakan genggaman maut mengunci tangannya. Rasa sakit yang tajam dan menghancurkan menyebar dari jari ke lengan. Senyum licik Baltan tak pernah lepas dari wajahnya.
Baltan bukan orang yang peduli pada kaum lemah. Ia hanya tertarik pada yang kuat, terbakar oleh rasa iri dan dengki. Dulu dalam novelnya, ia pernah mendorong tokoh utama ke ambang kematian. Tapi saat melihat potensi tersembunyi dari si protagonis, ia memilih menunda pembunuhan demi duel ulang suatu hari nanti. Sosok Baltan ini benar-benar gila bertarung. Dengan ekspresi penuh ajakan, ia sengaja memancing reaksi Adele. Sebagai balasan, Adele secara diam-diam mengarahkan mantra pertukaran posisi ke pedang Baltan. Sekejap kemudian ia sudah bertukar tempat dan ujung pedangnya menyentuh bahu si bajingan itu. Ujian baru saja selesai dan Adele sama sekali tidak tertarik meladeni tingkah anak manja yang satu ini. Apalagi tangannya hampir patah gara-gara jabat tangan tadi. Tapi respons Baltan justru tawa riang. Melihat kemampuan unik Adele justru membuat semangat bertarung si gila ini makin membara. Kini ia benar-benar ingin duel sampai mati. Sebelum keadaan makin kacau, Lady Renee akhirnya turun tangan. Dengan aura dingin yang menyesakkan, ia memperingatkan Baltan, kalau ia terus cari gara-gara, maka dirinya juga akan turun ke arena. Akhirnya si maniak menarik kembali auranya. Meski doyan bertarung, menghadapi dua petarung kuat, sekaligus jelas bukan ide bagus. Ia tak mau mengambil risiko cedera sebelum akademi dimulai. Masih banyak waktu untuk saling mengucurkan darah nanti. Orang ini benar-benar gila. Katanya tak mau terluka, tapi tetap saja mau duel hidup mati. Adele sadar ia belum akan lepas dari Baltan dalam waktu dekat. Untuk sekarang lebih baik ia pergi bersama sang nona. Meski penuh keributan, Adele tak bisa menahan rasa antusias untuk kehidupan barunya di Akademi Saitan. Keesokan harinya di hotel tempat mereka menginap, ia bangun dengan tubuh segar bugar. Dengan santai, ia memamerkan tubuh berototnya sendiri, seperti ingin menyombongkan diri di hadapan manusia biasa. Ia memang merasa lebih kuat setiap harinya. Dengan semangat tinggi, ia mengeluarkan seragam yang dikirim Saitan. Setelah mengenakan celana hitam standar dan blazer hitam tambalan, ia cukup terkejut dengan betapa nyaman pakaian itu. Mereka memang diwajibkan mengenakan seragam ini selama 3 tahun penuh, tapi setidaknya kualitasnya layak. Ingin melihat bagaimana Lady Renee tampil dengan seragamnya, Adele buru-buru mengetuk pintu kamarnya. Setelah memastikan bahwa itu pengawalnya, Renee membuka pintu. Adele terpukau. Dengan balutan blazer klasik dan rok pendek, cahaya matahari yang menembus jendela menyorot sosoknya dengan sempurna. Ia tak bisa menahan diri untuk mengungkapkan kekaguman. Pipi Renee memerah. Meski biasa terlihat dingin saat mengayunkan pedang, sisi imut gadis itu benar-benar mematikan. Karena hari itu ia mendapat libur langka, Adele berencana jalan-jalan sebentar di kota. Ia membungkuk sopan dan menyarankan agar sang nona beristirahat. Tapi belum sempat ia pergi, Renee yang wajahnya masih merah menahannya. Dengan ekspresi malu-malu, ia mengingatkan bahwa meskipun hari ini ia libur sebagai murid, statusnya sebagai pengawal tetap berlaku. Adele baru sadar kalau ia kelewat senang membayangkan bisa bersantai sendiri dan lupa tugas utama. Sebagai kompromi, gadis itu memutuskan untuk ikut berjalan-jalan bersamanya setelah berganti baju. Rencana liburan pribadi Adele pun hancur seketika. Namun rasa kecewa itu segera lenyap saat mereka melangkah ke jalanan kota. Tempat ini begitu bersih dan damai, sulit dipercaya kalau perang pernah terjadi 10 tahun lalu. Meski pembangunan ulang masih terus berlangsung di daerah pinggiran, jantung kota telah kembali bersinar.